Endless talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, Sobat Cendekia, jumpa lagi bersama saya Rinasa dalam podcast Endless Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada narasumber baru. Ini ada Mas Ismail dari PT Wuling ya. Betul, Arista Wuling. Ya, ini juga kawan lama sebenarnya. Dulu pernah magang bareng ya. Dulu kalau masih ingat di Astra International TBK Honda Jombor ya. Ya, Jombor. Magang, cuman kita dulu stratanya beda. Saya S1, Mas Ismail ini dulu berawal dari D3. Nah, ini mungkin perkenalan dulu Mas Ismail. Boleh? Iya, boleh. Siap. Oke, selamat malam rekan-rekan ya. Ini ya kayak reuni ya. Kayak reuni ya, kita lagi. dulu satu kuliah dulu ya, kemudian pernah PKL bersama juga ya. Udah lama ya nggak jumpa ya. Pernah. Sudah lama nggak jumpa tatap muka. Mungkin terakhir ketemu di Malang, kalau nggak di Batu dulu waktu teman-teman ngadain trip ke Bromo itu. Nah, itu terakhir kayaknya. Bromo ya. Ya. Terakhir ketemu di situ tuh. Nah, kita kan selama ini komunikasi via dunia maya. Ya maya. Ketemunya itu ya kapan-kapan besok ketemu. Ya, boleh. Jadi kayak nanti reuni bareng mungkin otomotif di 2000. Oh gitu, enggak, ya itu boleh. Maksudnya kita nanti kalau misalkan Mas Mail ke Jogja gitu, ngambari bisa kita kopdar, ngobrol-ngobrol santai. Siap. Nah tadi perkenalannya gimana itu? Oke, baik. Perkenalan Mas saya Ismail ya. Saya aslinya Jogja ya. Juga kemudian ini saya lulus itu 2012. Itu lulus langsung masuk ke industri ya. Jadi belum sempat mencicipi kalau Mas nasional sampai S2, bahkan mungkin udah mau S3 juga ini ya. Saya langsung ke industri kebetulan, industri dulu sempat di Nissan itu mungkin dari 2012 sampai 2018 ya, hampir 6 tahun lah, 6 tahun itu. Kemudian setelah itu sempat berlabuh di Hino juga, di Jogja dulu, di Jalan Magelang dulu. Kemudian sekarang berlabuh lagi ke Wuling, cuma Wulingnya agak di timur nih, di Jawa Timur saya sekarang. Di Jember. Kurang lebih di Jember ya. Jember kurang lebih ya di industri otomotif berarti berapa? Ya 8 tahunan mungkin kurang lebihnya. Jember lagi banjir ya? Di sana ya, Bro? Jember ya, ini di sini curah hujannya cukup tinggi. Jadi mungkin ini ya udah mulai masuk bulan Desember ya. Iya. Soalnya curah hujannya udah mulai cukup tinggi. Sempat lihat berita kok Jember banjir gitu. Tadi kok kemarin ya, kalau nggak tadi kemarin. Banjirnya memang besar. Memang gitu. Beberapa hari ini sih. Banjirnya besar di sini. Tapi sini kan ya emang di sini benar ya dataran tinggi lah hitungannya. Jadi kan ya udah mulai banyak bukit-bukit yang mulai tergantikan fungsinya ya. Jadi beberapa pohon udah mulai tergantikannya ya. Limpahan air hujan pun sampai bawah sekarang. Kawasan industri kah di sana? Jember itu sekarang mulai di sini sih kalau industri lebih mulai berkembang. Cuma kalau di sini mata kenalnya perkebunannya sejak dulu ya. Dari sini kan perbukitan ya. Yang otomotif. Jadi kalau mungkin pernah dengar otomotif di sini kebanyakan bengkel ya, industri. Bengkel, dealer-dealer itu. Kemudian gudang-gudang sih, gudang kayak spare part. Cuma kalau untuk yang kelas pabrik kayak di Cikarang ya, belum sampai ke sana sih. Di sini memang kuatnya di perkebunan cukup banyak. Kalau otomotif sih udah cukup ini juga merambah juga kayak dealer-dealer seperti itu. Oke. Udah berapa lama Mas Mail di Jembernya ini, di PT Wulingnya ini? 2019, 2 tahunan mungkin ya.
Udah 2 Saya tuh tahun ya. 2019 awal ya mulai Di masuk Jember itu. sebagai kepala bengkel ya. Sebagai kepala bengkel ya. Kalau dulu awalnya kan di Nissan masih ini ya, SA ya, lulus kuliah itu kan D3 jadi SA. Kemudian setelah keluar dari Nissan ada posisi lebih atas ya. Mencoba melamar, ternyata kok masuk ini, lama-lama enjoy. Akhirnya Wuling buka lagi Wuling. Awal-awal tuh kan Wuling 2017 ya masuk ya. Ini awal masuk pun juga sempat ragu juga awalnya. Ada Wuling itu merek apa, dari mana. Cuma setelah beberapa lihat literatur, oh ternyata di negara asalnya cukup bagus produknya kok, meyakinkan. Kemudian berani bikin pabrik di Indonesia juga. Akhirnya cobalah join ke Wuling sampai sekarang akhirnya. Gitu. Berarti kamu itu dulu masuk Nissan berapa lama itu? Nissan itu mungkin hampir 6 tahun ya. 5 Nissan tahun lebih sedikit lah. 6 tahun di SA ya, Service Advisor ya. Di SA. Saya di SA, memang kalau di Nissan itu kan posisi atasnya kan udah terisi penuh ya. Jadi kalau mungkin mau naik jenjang sih nunggunya masih cukup lama lah. Kemudian ada tawaran di Hino. Di Hino kebetulan Hinonya Jogja. Hino masih SA atau udah berubah? Enggak, ditawari kepala bengkel. Oh, langsung ya, karena kepala itu bengkel ya. Ya karena itu kepala bengkel ini. Cobalah kita coba untuk next level lah. Sebel, habis tahunan, kemudian ditawar lagi di Wuling, karena kita lihat ini Wuling sebenarnya prospeknya bagus nih. Karena Wuling kan terhitungnya kan pemain baru lah ya, 2011 itu. Baru masuk 2017, saya lihat 2019 itu tak lihat kok growth-nya, pertumbuhannya kok cepat. Selama 2 tahun dia udah berani bikin sekian puluh dealer, dan produknya juga cukup kompetitif. Akhirnya sepertinya join ke menarik. Nanti kalau boleh nanti kita bicarakan itu ya, perkembangan teknologi yang di Wuling itu seperti apa. Terus berarti tuh yang di Nissan itu di Malang ya? Saya Nissan dulu di Malang. Malang ya, nggak pindah-pindah ya? Di Penempatan awal langsung di Malang. Di Malang, terus pindah di Jogja, di Hino ya, di Jogja, kepala bengkel. Betul, kemudian setahun, terus pindah lagi 1 di tahun, Wuling, pindah kepala lagi bengkel juga. ya. Kebetulan penempatan dapat Jember sampai saat ini. Jadi dulu ceritanya daftarnya di Surabaya. Memang dulu kan istilahnya kayak yang terbesar di Jawa Timur Surabaya ya. Pendaftar di Surabaya, setelah Surabaya tesnya di Jakarta, penempatannya dapatnya Jawa Timur, Jember lagi, paling ujung. Ujung Jawa lah. Gitu. Oh iya. Nah, kalau ngomongin Nissan, ada yang bilang itu Nissan itu dia pengirimannya bagus gitu. Yang bener ya? Kalau Nissan memang secara teknologi di zamannya ya dia cukup advance ya, cukup bagus dia. Di zamannya nggak cuma pengiriman sih, di zamannya itu istilahnya ya, kalau ya dulu kan sempat konser itu Nissan Livina, mungkin ingat ya, Nissan Livina, Grand Livina itu kan ya, ingat. Livina itu kan awal keluar itu kurang lebih 2000, awal itu kurang lebih 2009 ya, mulai rame kan. 2009. Kemudian 2010, 2011 itu misalnya kayak puncak-puncaknya lah. Karena di zaman itu kan MPV dengan bentuk yang ya cukup manis lah. Manis, kemudian nyamannya dapat. Jadi nggak cuma pengereman sih, lebih banyak ke suspensi. Jadi emang suspensinya dia itu ternyaman, paling nyaman di kelasnya. Suspensi nyaman, kemudian bahan bakarnya irit, sehingga banyak orang yang dulu kan MPV kan kebanyakan dari brand ini ya, brand Toyota ya dulu ya. Toyota ya, betul. Itu kan lainnya kan belum ada dulu MPV. Ini kan itu tiba-tiba Nissan masuk ramaikan pasar MPV. Ya itu tadi pas saya dengan driver ngobrol itu ya, kalau enak Pak, Nissan itu pengirimannya apa iya? Nah, jadi kayak saya lagi berpikir itu pas ini ngobrol, coba aja tak tanyakan. Berarti nggak cuma pengiriman ya, yang di lain-lainnya juga. Ya, cuma sebenarnya lebih dapat ke feel nyamannya sih. Jadi dari suspensi sama bahan bakarnya yang irit.
Itu Tapi kok sebenarnya yang, kok apa di ya zamannya itu ya, tapi sekarang kok mhm sudah nggak ini lagi ya, apa artinya nggak, mhm, misalnya itu sudah tidak muncul lagi gitu loh ke permukaan. lagi, iya. Heeh. Sebenarnya sih, sempat muncul sih kemarin, sempat mengeluarkan Nissan Kicks ya, Mmm, sebelum, mhm eee, mobil listrik rame nih dari brand mhm, mhm mhm. brand Korea ini. Oh Akhir iya, ini kan heeh, brand Korea baru mulai naik daun ya, itu mobil listriknya. Sebenarnya Hyundai? sebelum Oh mobil listrik itu Hyundai? keluar itu Hyundai ya. Mmm, Sebelum, mobil listrik keluar itu kan Nissan sempat mengeluarkan Nissan Kicks ya. Nissan Kicks itu dia sebenarnya penggeraknya pakai motor listrik. Hanya mhm mhm. saja pengisiannya dia nggak dicas. Namun dia, Oh, mesinnya itu fungsinya buat generator. Sehingga, seolah-olah dia itu ada mesinnya, namun mesinnya bukan buat menggerakkan mobil, sebagai generator untuk menyuplai arus listrik aja. Penggeraknya mhm. pakai motor listrik. Itu sempat gebrakan bagus. Disangke Oh, keluar, kayak kemudian lokomotif ya Bro ya? Modelnya itu loh kayak kurang lokomotif lebih gitu, generator itu kan? ya Tapi engine-nya apa itu? betul. Engine bensin? Mesinnya dia mesin bensin Hmm. 1200 cc, Kalau loko kan 1200 cc diesel. mesin Hmm. betul, itu sih. Itu bagus, gebrakan bagus itu. Kemudian setelah itu kemarin Sik, sempat bentar, bentar. ini ya, Masalah yang hmm, engine bensin itu kan bukannya bensin itu kan hmm, dia dia itu kan memang didesain untuk ya mobilitas akselerasi yang fluktuatif ya. Tidak bukan engine hmm, stasioner yang memiliki betul, durabilitas tinggi. Nah, hmm, menurut menurut Mas Mail ini gimana itu kalau seperti itu? Kok dia masih menggunakan engine bensin, sementara itu hanya hmm, sebagai generator gitu. generator. Mhm. Jadi kenapa sih kalau menurut saya ya, saya lihat beberapa apa bacaan itu, kenapa sih dia menyematkan mesin mesin bensin ya? Jadi mesin bensin yang disematkan di Nissan Kick itu dia pakai mesin punyanya Nissan Mars. Mungkin ingat ya Mhm. Nissan Mars yang Iya iya bentuknya iya. imut-imut itu. Iya, tahu Itu tahu, kan heeh. mesin mesin kecil, 3 silinder, efisiensinya bagus, bahan bakarnya juga irit, sehingga dengan Mhm. mencangkokkan mesin itu dari Mhm. segi harga dia udah istilahnya bisa ditekan cost-nya. Kemudian spare Mhm. part-nya juga udah melimpah nih. Jadi Misamas itu kan keluarnya udah lama, sehingga spare part-nya pun mudah didapat. Kalau katakanlah sampai ada kerusakan di mesinnya. Nah, kalau Mhm. katakanlah mungkin kenapa sih kalau nggak pakai mesin diesel? Yang pertama kalau Mhm. mesin diesel otomatis dari segi harga harga Mahal. apa mesinnya kosnya lebih mahal. Otomatis Mmm. nanti harga harga jual mobilnya jauh lebih mahal, nanti nggak worth it lagi. Dan yang kedua sih kalau mesin diesel ya, ya pasti kan ukurannya lebih gede. Iya Padahal Nissan Kick itu kan kalau dibilang, SUV compact lah, iya. SUV tapi bentuknya kecil. Misalnya, Oh. mobilnya ground clear-nya tinggi, bentuknya Mhm. mirip-mirip kayak kayak SUV lah, namun Mhm. dia lebih compact. Sehingga sih dengan apa, pertimbangan itu, apa sih dia masukkan pakai, mesinnya Nissan Mars, seperti itu. Mmm. Nah, itu kalau jadi generator ya stasioner terus ya dia ya? Stasiunnya gini, jadi begitu perlu pengisian, dia baru Mhm. berfungsi. Sehingga, sebenarnya itu bagus sih, inovasi yang bagus. Dia menjembatani antara orang istilahnya selama ini kita kan taunya, mesin konvensional ya, mesin Mhm bensin. mhm. Dia Mhm. menjembatani, apa, orang-orang yang belum siap untuk full mobil listrik. Sehingga, Mmm. dia penggeraknya listrik, namun tidak menggunakan charger. Mmm, mhm mhm. Jadi orang nggak kebingungan nih kata mungkin, kalau kita lihat fasilitas pengisian listrik lah, pengisian, pengecasan gitu ya, di Indonesia kan masih Mhm. kurang, jangan pun kota kayak kota saya, kota besar aja, kayak Surabaya aja mungkin belum terlalu banyak atau mungkin bahkan belum ada mungkin pengisian SPBU khusus pengisian buat, mobil listrik. Sehingga dari itu kan Nissan mencoba berinovasi, bagaimana orang, menggunakan mobil listrik namun tidak kebingungan untuk mengisi, pengisiannya, nggak bingung ngecasnya. Akhirnya disematkanlah mesin mesin sebagai generatornya, seperti itu sih. Lah itu berarti dia mati hidup ya sistemnya ya? Mati hidup, betul. Jadi Hidup saat mati hidup. katakanlah ada baterai baterai, kan kalau udah full kan 100% ya, 100% dia udah off, nggak perlu nyalakan lagi. Nanti begitu katakanlah baterainya udah low, perlu pengecasan, baru Mhm. dia bekerja lagi.
Nah, Bekerjanya pun nah dia itu nggak makanya ada yang yang mau saya tanyakan itu, dia tuh mhm, ketika bekerja itu RPM stasioner mhm, atau RPM berapa itu? sebenarnya dia ada 2 kondisi. Saat katakanlah kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi kan otomatis dia membutuhkan pengecasan maksimal. Mhm, RPM-nya dia tinggi. mhm. Namun saat kondisinya katakanlah pengecasannya, berjalan dengan kondisi, kecepatan sedang lah, dia hanya RPM normal aja. Nah, sebentar. Itu kan sebenarnya kan Mhm, kalau pengemudi pedal gas itu kan kalau mhm, yang enggak yang mesin biasa, engine biasa itu kan yang mhm, diinjak itu kan untuk meningkatkan RPM engine-nya. Nah, kalau di mhm. mobil yang ini gimana itu sistemnya itu? Pedal gasnya itu dia mengontrol yang mana? Enggak, kalau pedal gasnya dia termotor untuk listriknya, Ya, berarti untuk kan kecepatan mengontrol motornya, kecepatan motor listriknya. motor listriknya. Nah, Dan nah, nanti yang nah, ngontrol mesinnya yang itu kontrol mesinnya itu apa apa itu? mhm, Heeh. Yang kontrol nanti engine-nya ngontrol apa? mesinnya nanti ada ininya, ada ECU-nya. Jadi ECU-nya dia, Oh, ya, ya, dia ya. baca, komputernya itu baca, kapan Heeh. baterai ini perlu diisi ulang, kapan baterai ini, udah full, kemudian cut off untuk mesinnya. Oh ya, ada sensor Jadi ya. Heeh. istilahnya ada sensornya, sensasi mobil listrik namun, tidak bingung untuk mengecas kehabisan listrik, Ya, seperti itu betul. Heeh. tagline-nya, waktu di awal keluar dulu, Tapi gitu. laris enggak itu ya? Setelah itu cukup booming di ini Booming ya. awal keluar itu, Tahun namun berapa? setelah Tahun itu, berapa itu? Tahun berapa dulu? 2000 berapa ya, 2020 kalau nggak salah 2020-an, 2020. Tapi 2020. kamu udah nggak di itu ya? Saya Nggak di udah, Nissan ya? peralihan itu, Hmm. cuma sempat tertarik, "Wah ini, bagus ini teknologinya." Tapi kok sudah 2020 sekarang Mhm, semakin meningkat lagi animo masyarakat atau gimana itu tentang itu? kalau sekarang ya, kalau untuk penjualan sih mungkin, saya cuma bisa ngelihat di ini ya, Heeh, iya, di iya. di internet Sumber ya. aja, oh, Cuma kalau berdasarkan tak lihat sumber. lihat di berdasarkan sumber ya, itu sekarang sih kayaknya, beralihnya lebih seneng ke fuel listrik sih, Hmm. fuel yang listrik. Jadi, mungkin orang kan sekarang udah ini ya, edukasinya udah mulai mulai paham ya, "Oh mobil listrik ternyata hitungannya ya, anggap aja 1 kWh itu dikonversikan cuma sekian ribu, kalau dipakai 1 kWh bisa sekian kilometer." Akhirnya orang daripada beli, bahan bakar sekalian aja, beli full mobil listrik, sehingga dia bisa lebih 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 hemat. Tapi kan Hanya saja memang untuk investasi stasiun pengisian stasiun pengisian listrik atau mhm, stasiun pengecasan itu kan belum mhm, banyak ya, di setiap kota belum itu kan banyak, belum betul, banyak. mhm. Jogja ada nggak ya Jogja ya? Kok saya belum pernah lihat. Jogja saya belum pernah lihat, Belum ya? beberapa sih kalau saya lihat, kan ada di sini pun juga kemarin saya sempat lihat ya, itu, mulai banyak, mobil-mobil listrik itu Iya yang mobil dari, listriknya iya, Korea itu ya, mobil listriknya itu. iya, tapi Saya stasiun pengisiannya itu loh, kan ya biasanya belum betul, belum biasanya banyak. belum ada, belum Bahkan banyak. belum bahkan di kota-kota kayak Jogja aja kalau saya sih belum nemu apakah sudah ada. Kita Mhm, yo nggak tahu juga ya, nanti kalau ada teman-teman yang tahu betul, mungkin bisa tulis di kolom komentar. share nanti. Tapi setahu saya belum pernah lihat kalau di Jogja karena kan saya nggak pernah keluar Jogja ya. Saya di Jogja terus gitu Iya, loh ya, ngamati kok belum ada. Sementara iya, ngamatin tren mobil listrik tuh sekarang mulai berkembang pesat udah gitu. mulai mulai menjamur Mhm. sekarang. Nah itu loh yang saya pikirkan ya sebagai orang konversi Mhm, energi dan juga otomotif, saya juga membidangi keduanya. Nah itu tuh kalau misalkan mobil listrik nanti akan mayoritas yang ada di jalanan atau bahkan semuanya akan mobil listrik, itu pengisiannya gimana gitu loh, ngecasnya gimana. Sementara kan kalau berdasarkan sumber ya, nanti teman-teman sobat cendekia bisa cek aja di sumber-sumber berita atau sumber yang lainnya, Anda googling itu pembangkit listrik di Indonesia itu sebagian besar itu pembangkit listrik tenaga uap yang bahan bakarnya menggunakan batu bara. Itu juga batu fosil, bara, itu juga fosil kan. fosil. Dan Sebenarnya, menghasilkan polusi menghasilkan udara juga gitu loh. emisi juga, Nah, betul. yang saya pikirkan begini, ketika itu nanti meningkat, mobil listrik itu meningkat, permintaan listrik kan meningkat. Sementara pembangkit Pasti, listriknya kan mayoritas ya data membuktikan bahwa hampir 70% ya, 60% lebih itu pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia itu. Nah, otomatis kan suplainya juga harus meningkat juga.
listrik Indonesia itu. Nah, bayangan saya itu kalau Indonesia belum beralih ke energi yang clean energi, itu akan semakin Terbarukan lah ya. meningkat. Semakin meningkat ininya, kebutuhan batu baranya ya, dan polusinya juga semakin banyak kan. Artinya kesimpulannya, kalau saya mau memetik kesimpulannya, di jalanan bersih, polusi udara, tapi dipindahkan polusi udaranya itu ke pembangkit listrik tadi, yang tenaga uap itu. Ya berarti Betul. kan secara Jadi atmosfer keseluruhan kan secara di Indonesia juga sama aja peningkatan, tidak ada penurunan polusi kan kalau memang segmennya untuk menurunkan polusi gitu ya. Iya kan? hanya berpindah aja polusinya. Berpindah, heeh. Nggak, betul, nggak Berpindah. ada salah, nggak ada. Ya, berpindah pun itu atmosfer loh. Atmosfer bahkan dunia kan kalau Ya, atmosfer. Ya kan? Global kan? Artinya pun berpindah, ya nanti juga bisa ke jalan juga polusi itu gitu kan. Ya artinya kan kalau kita hitung secara mengglobal ya sama aja. Berarti kan harus didukung juga pengembangan teknologi pembangkit listrik betul. energi terbarukan Sehingga yang energi terbarukan bersih. mungkin beberapa ini ya, beberapa di luar itu kan mulai banyak menggunakan tenaga kincir, pembangkit Ya, tenaga kincir di angin Indonesia ya. sudah ada juga, Bro. Kemudian Kebetulan kan saya sudah ada juga kemarin yang ini ya. pengamat Hmm, energi ya, saya pengamat hmm, energi terbarukan. Dan kebetulan riset saya juga di energi terbarukan juga, ada yang di situ. kan. Kalau di Indonesia itu pembangkit listrik tenaga Gimana kemarin yang mikro kalau misalnya yang barusan mikrohidro. diresmikan itu ya? Enggak, Hmm, ini kalau ini yang terbesar dulu. Yang mikrohidro terbesar. itu yang pernah saya baca itu di Waduk Cirata, Purwakarta. Mikrohidro itu Purwakarta. air turbin air. Hmm, Ya sebutannya namanya mikrohidro ya. Nah, itu turbin air. Dan di situ ada PLTS apung juga di sana. Jadi dimanfaatkan di atas waduknya itu dikasih PLTS yang terapung. Tujuannya untuk apa? Jadi PLTS itu tuh butuh pendinginan, Bro. Nah, pendinginannya kalau hmm, diposisikan di apung di atas permukaan air waduk itu kan dia bisa untuk pendinginan sekalian dan untuk betul, betul, menekan betul. pertumbuhan enceng gondok yang merugikan bagi oksigen di dalam waduknya karena kan di situ ada biota waduk ya, ada Ya, ikan, ada hewan-hewan air lainnya, ya kan? Makhluk hidup lah, tumbuhan plankton mungkin ada juga, ya kan? Nah itu, jadi tujuannya banyak sih. Nah saya seneng yang mengamati yang gitu-gitu tuh. Jadi kan itu bersih ya sebenarnya. Tapi kalau PLTS tuh memang sampai saat ini memang kecil efisiensinya. masih belum terlalu ini ya. Iya, Untuk tenaga surya ya. iya itu masih kecil Mungkin itu. ini Itu apa? tenaga atom. Belum ya? Tenaga atom Oh ya? nuklir, nuklir belum ada bro di Nuklir Indonesia ya. bro. Iya. Indonesia belum Itu ada kalau ya. itu memang gede kalau nuklir ya. Gede itu. Gede. Terus yang lainnya lagi itu tadi kan kita bahas yang PLT MH ya, mikrohidro sama PLTS. Yang lain lagi Hidro. itu PLTB sebutannya, pembangkit listrik tenaga bayu. Itu angin, Tenaga angin ya. turbin angin itu ada di Ya, turbin. Sulawesi, Sulawesi Selatan. Itu di daerah mana itu saya lupa itu. Nah, itu 75 mega Mana? 75 megawatt. Gawat. Apa Uh, yang baru diresmikan kemarin itu? ada dua sih di sana. Bukan. Karena kalau salah kan kemarin ada ini ya yang Ada dua bro. terbesar se Asia Tenggara itu ya. Hmm. Itu Kalau di Sulawesi juga cuma Sulawesi Selatan tuh ada dua. Sulawesi mana itu? Polo apa ya namanya? Nah nanti bisa di searching itu. Itu 75 megawatt. Kalau yang Waduk Cirata yang PLTMH-nya itu yang turbin air itu 1000 megawatt. PLTS itu cuman kecil itu. Kecil itu. Kecil itu ya. Cuma ya memang apa ya, kita nggak bisa ini sih, nah yang mana teknologi lah kedepannya dia pas bakal berkembang termasuk Ya, kendaraan ya. artinya kan kalau tadi kita nyebutkan by data ya,
katakanlah 60-an lebih. Kalau misalkan kita ambil 67 misalkan, berarti kan ada sisanya itu berapa bro? 33 ya? Iya 33 ya kalau 67 ya. Ya. 100% dari 100%. Kan ada sisa 33% itu tuh nggak semuanya energi terbarukan. Di Indonesia itu ya paling masih belasan persen loh bro. Energi terbarukan yang bersih dari polusi itu tuh baru sekitar belasan persen, mungkin katakanlah di range 14-17% mungkin kalau maksimumnya di situ. Sisanya apa? Sisanya tuh PLTUG, PLTG, G itu gas ya. PLTG, gas ya, tanah gas. Terus itu kan juga itu juga bukan energi terbarukan ya PLTG. Terus apalagi diesel PLTD itu kecil banget sih memang persentasenya kalau yang diesel. Terus apalagi ya? Ya paling itu. Kalau yang energi terbarukan lainnya kan ada yang pembangkit listrik tenaga panas bumi. Geothermal. Panas bumi. Nah, itu juga masih sedikit. Itu cukup itu. Masih sedikit. Cukup tinggi ininya, hasilnya. Cuma pengembangannya masih ya, investasinya juga sangat besar. Jadi investasinya makanya besar itu. masih lambat ya. Maksudnya masih sedikit yang ini kan masih dalam proses tahap riset juga kan seperti itu geothermal itu. Nah sebenarnya yang mau saya bicarakan itu di mobil listriknya itu. Ya. Nah itu tadi. Jadi kalau tidak didukung juga dari suplai listriknya yang bagus, yang green energi, green teknologi, ya kan? Itu juga visi misi yang untuk membuat dunia ini menjadi bersih ya khususnya Indonesia lah. Indonesia menjadi bersih itu ya susah bro. Kalau menurut saya ya sebagai pengamat energi dan otomotif ya. Ya. Kalau menurut saya sih memang ini ya untuk saat ini ya memang energi terbarukan belum banyak. Tapi menurut saya begitu seiring nanti katakanlah udah mulai banyak nih kebutuhan listrik. Menurut saya nanti kedepannya pasti bakal banyak istilahnya solusi-solusi temuan baru untuk energi terbarukan sih. Iya. Karena otomatis kalau katakanlah bicara ini ya minyak bumi mungkin sampai berapa tahun lagi bakal habis juga nanti. Pasti orang pun bakal mulai berinovasi bagaimana untuk menciptakan energi yang terbarukan tadi. Iya, mudah-mudahan itu. Itu sih. Ya kami di akademisi juga selain mengamati ya kalau bisa berkontribusi ya, menyumbangkan ilmu pengetahuan, syukur-syukur bisa terjun juga dalam proyek pembangunan seperti itu. Karena memang di dunia akademisi juga kalau bisa ABG kalau kita nyebut ya, academician, business and government itu harus menjadi sebuah 3 komponen yang menyatu, saling berpadu kalau bisa. Karena Indonesia harmonis lah istilahnya ya. Ya, menurut saya kalau bisa Indonesia kalau pengen maju ya 3 itu harus kuat. Kita lihat aja di negara maju kan 3 itu kan mesti kuat ya. Akademisi itu mewakili perguruan tinggi, government itu pemerintah, bisnis itu ya pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan, industri begitu, mewakili industri. Jadi ketiganya memang harus terjalin kuat hubungan kerjasama, kolaborasi, dan integrasi. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke pembahasan mobil listrik tadi. Iya. Nah, Mas Mail kan dulu pernah di Hino ya. Hino itu kan kendaraan niaga. Kendaraan niaga. Nah, ini masih ada kaitannya dengan mobil listrik. Maksud saya, Hino itu kan diesel ya. Diesel kan engine-nya kan? Diesel semuanya kalau Hino. Nah, suatu saat nanti menurut jenengan itu bakalan mungkin nggak kendaraan niaga nanti tergantikan menjadi kendaraan listrik seperti itu. Jadi kendaraan niaga listrik. Kendaraan niaga ya. Kendaraan niaga listrik. Pasti bakal terjadi. Jadi truk listrik. Terjadi hanya saja bis listrik gitu. Mungkin waktunya aja yang istilahnya lebih lama dibanding mobil bensin ya. Perkiraan berapa deh? Kan,
Perkiraan waktu berapa Mungkin tahun ke depan 2000 atau? sekarang 2000 berapa, 2021. Mungkin mulai 5 tahun ke depan mungkin, baru mulai ada lah paling nggak ininya, 1, 2 yang menggunakan. Nah, Kalau tapi saat ini kalau kan sebenarnya sudah ada ini ya, prototipenya apa? udah ada ya, Prototipenya termasuk, apa? prototipenya yang, kemarin sempat dipamerkan, setahun yang lalu mungkin, setahun yang lalu pernah dipamerkan juga. Jadi, eee, mobil truk Hino ya, tapi dia, pakai energi listrik. Itu udah ada dipamerkan. Nah, Jaja kan itu masih bentuk istilahnya prototipe. Jadi kedepannya pun mungkin nanti ke teman-teman yang Hino yang mungkin sekarang udah lebih update ya. Saya rasa sudah ada itu di di Jepangnya sendiri. Oh, di Biasanya Jepang. kalau di Di Indonesia negara belum ya? Jepangnya, kalau di negara di Indonesia masih belum. Saya rasa kalau di Indonesia lebih ya tahu sendiri di Indonesia. Kalau bisa cari solar aja, solar yang istilahnya yang biosolar lah. Iya. Itu apalagi mungkin untuk tenaga ke listrik. Saya kalau di sini pun namanya ini ya kendaraan niaga kan dipakai buat benar-benar buat kerja keras, sehingga mereka membutuhkan istilahnya mesin yang bandel dan gampang gampang diperbaiki dimanapun kondisinya, dimanapun dalam kondisinya. Misalkan di Ya hutan mungkin gitu untuk ya, di perusahaan-perusahaan hutan kan kalau tambang, mungkin itu kan alat berat diesel semua tambang, ya. nah Nah, kayak kalau gitu kan sampai listrik sulit kan itu. juga bingung juga gitu nanti. Listrik, betul, iya, iya. Betul, itu sih. Saya rasa kedepannya pasti ada, hanya saja untuk kesananya lebih lebih lama dibanding untuk mobil bensinnya. Nah, itu tadi kan pertanyaan saya, Pasti. bakalan tergantikan semuanya nggak secara total 100%. Dan menurut Mas Wael sendiri, Hmm, perkiraannya itu berapa tahun atau berapa puluh tahun ke depan kira-kira? Ya kalau ini tergantikannya pasti nebak-nebak aja terganti. sih, Hmm, nebak-nebak aja kan. prediksi hanya Pak. Prediksi Kalau maksudnya. kalau kita lihat ini ya polanya ya, katakanlah dulu mobil karburator ya ke Hmm, injeksi. Itu kan nggak perlu waktu lama itu. Itu 2 sampai 3 tahun aja akhirnya tergantikan semuanya kan. Ya hmm, awal-awal dulu mungkin awal tuh kan motor ya, paling simpel dulu motor. Saya ingat hmm, waktu itu saya STM ya, hmm, Supra Supra keluar tuh kan injeksi ya, Supra terbaru itu. Itu hmm, awal-awal belum belum orang belum berani beli. Takutnya hmm, ini kalau injeksi bahan bakar harus bagus. Kemudian nggak hmm, boleh sampai kehabisan bensin. Berarti kalau mogok di jalan, nggak semua bengkel bisa memperbaiki. Namun setelah berjalan 2 tahun, tiba-tiba semua merek mengeluarkan injeksi semuanya. Karena di waktu bersamaan pun juga dibarengi dengan edukasi ke uh, sekolah, kemudian di perguruan tinggi, ada edukasi tentang injeksi dari Green Easy pun juga memberikan edukasi terkait mesin injeksi, sehingga lama hmm. kelamaan pun mesin karburator tergantikan. Ya, saya rasa mungkin kapan nih mobil listrik bakal selalu bisa menggantikan mobil konvensional ya. Saya rasa Dulu, mungkin dulu 5 mobil tahunan EV bakal itu mulai tahun tergantikan 2000-an ya. Mobil EV mulai banyak 2000-an, keluar. mulai banyak itu Kalau motor 2000-an. itu, kalau motor itu setahu saya dulu ketika Motor kita itu kita magang 2011 masih jarang ya. Dulu yang ada EV-nya baru 2011, PCX ya dulu ya kita hmm, magang di Astra itu. Itu pun Astra dulu belum itu banyak yang awalnya ini tahu. masih belum banyak. PCX aja pun PCX yang ini, yang versi dari Thailand, Ya, seingat saya dari ya. Thailand betul Dulu kan betul, PCX Pak. kan awal-awal itu yang masih bentuknya masih Heeh, gede itu, kayak gede. kayak Heeh, kayak barong apa itu ya istilahnya. Itu heeh, awal-awal kan itu masih ya. heeh, betul. Kemudian mulai merambah ke Vario itu ya, ke Heeh. Vario, kemudian akhirnya brand-brand lain pun ikut berpindah untuk ke injeksi. Dan sekarang akhirnya injeksi semuanya. Gitu. Sudah Di nggak ada 2000 keluar berapa ya? satupun motor 2010. yang karbu ya, Bro ya? Menurutmu ada nggak sih yang sekarang tuh keluaran Sekarang udah nggak motor ada. karbu? Setahu saya udah nggak ada. Untuk aja dari pabrik dari yang paling gede lah udah nggak ada. Yamaha juga udah nggak ada. Kemudian Kawasaki itu dulu waktu KLX itu awal-awal masih ada ya Masih ada. Tahun berapa tuh? kalau masih ingat KLX. Iya, tahun berapa tuh? KLX itu mulai booming itu saya dulu pakai KLX itu 2000 berapa ya? 2013-an. 2013 itu Oh, masih karbu. oh iya. Sekarang dia udah injeksi semua. Oh, Injeksi iya. semua. Padahal kalau orang duluan mindsetnya oke lah sekarang udah pakai injeksi. Tapi kalau
namanya motor adventure itu kan dipakai di istilahnya di hutan, di pegunungan. Kalau injeksi itu kan kalau kenapa-napa kan ada masalah kan agak susah. Kayaknya duluan ya udah karbu laris dulu zamannya. Kemudian orang lama-kelamaan ternyata pakai injeksi dipakai di untuk adventure pun juga ternyata durability-nya juga bagus. Ya sekarang pun beralihnya ke injeksi. Termasuk kemarin Honda mengeluarkan ini apa itu adventure juga CRF ya, Honda CRF itu kan dia juga injeksi juga dia. Oh, Gitu sih. dulu itu orang-orang pas Mungkin awal-awal keluar injeksi, orang itu takut kalau nanti itu kan banyak kelistrikannya, takut nek kehujanan rusak ya, lah, takut nek misalkan rusak nanti nggak ada bengkel yang dandani, sembarang bengkel gitu nah loh. itu yang Harus paling ke dealer itu dulu paling yang membuat orang nah takut tuh sebenarnya. Kalau teknologinya sih mereka betul betul. sudah terkesan ya, bagus, irit, terus akurasinya juga bagus, ya kan. Powernya, Ya, efisiensinya juga bagus gitu loh. Powernya mungkin juga bisa ditingkatkan, tapi ya itu yang diragukan ya. mayoritas orang Ya tuh ya. kadang kebanyakan kan gini, mayoritas orang itu kan mikirnya kan udah nanti kalau kenapa-napa seperti apa ya penanganannya. Kadang orang itu udah khawatir duluan seperti itu. Tapi kalau lihat prediksi, saya rasa mungkin 5 tahun lagi, saya rasa mobil listrik udah 80% aja udah ada lah. 80% ya. Bakal listrik semuanya. Karena kemarin kalau lihat ini ya, meskipun saya nggak ke Gias langsung ya, cuma lihat Apa lihat itu? dari Gias YouTube apa? ya. Gias apa? Gias pameran apa Gaikindo International Oh, Gaikindo iya iya iya. Indonesian Motor Show itu kan apa tak lihat dari beberapa brand itu kan udah mulai banyak memamerkan mobil-mobil listriknya lah. Iya Kemarin iya. itu kan apa kalau di Hyundai lah, Hyundai udah tahu udah mulai banyak dijual juga. Kemudian di apa Toyota juga ada juga mobil listriknya meskipun yang konsep yang kecil. Dan di Wuling juga kemarin juga mengeluarkan juga apa prototipe untuk yang mobil kecil juga, mobil Baru listrik. prototipe ya, Wuling ya? Sepertinya sih udah. Wuling itu di Sebenarnya mana udah itu di Cina udah prototipenya itu? Itu hmm, di Cina. kalau dia di Cina. Sebenarnya di Cina udah diperjualbelikan. Ya saja masuk ke Oh, sini kan dia masih masih belum diubah untuk setir kanan ya. Jadi masih setir kiri. prototipe. Oh Jadi ya, masih prototipe di sini. masih apa ya? Berarti prototipenya itu sudah Ya di di sini Indonesia ya? hmm, di Prototipenya Indonesia, itu sudah di di Indonesia. Indonesia. Oh. Hmm. Di Indonesia tinggal istilahnya ngubah kayak setir ya. Setir Ya. kalau di luar itu kiri tinggal diubah ke kanan. Kemudian biasanya sih tetap ada penyesuaian dengan spek apa yang di Indonesia. Itu sih. Kalau dari prediksinya 2022 mulai jual juga sih Wuling. Info dari kemarin waktu lihat di ini 2022 komitmennya akan menghadirkan mobil listrik. Jadi sebetulnya sih tahun depan bakal rame nih mobil listrik apa keluar di Indonesia ini, keluar dan dijual di Indonesia. Cuman kalau untuk stasiun pengisian listriknya itu Mhm. kira-kira cepat nggak nanti ya berkembangnya? Kalau nanti bakalan Saya rasa sih kalau itu tinggal dari ini ya dari apa ya pemerintah ya. Sebenarnya kalau oh, pemerintah katakanlah udah siap katakanlah oke apa mendukung program untuk apa mobil listrik pasti kan ada mereka ada menyiapkan untuk apa sarana prasarana pasti mempersiapkan kayak mungkin di luar negeri kan mereka berani ngasihkan potongan ini ya pajak ya jadi keringanan pajak kalau untuk yang beli mobil listrik itu harganya bisa bisa murah. Kenapa? Karena di sana emang ada skema insentif untuk pemotongan pajak. Ya kan kalau di Indonesia sepertinya sih setahu saya sih ada, namun belum terlalu besar ininya nah, potongannya sehingga mungkin orang mau beli mobil listrik, wah ini harganya kok masih 600 jutaan, mungkin masih ya semua kalangan apa ya berani berani atau istilahnya mau beli itu masih mikir-mikir dulu. nah, terus Gitu. kalau misalkan nanti merambah pesat, Mhm, ya maksudnya mhm. perkembangan stasiun pengisian listrik itu nanti akan jumlahnya semakin lama semakin banyak. Nah, lalu pom bensin ini bagaimana kabarnya nanti ini bisnis-bisnis Nah, yang saya ini bahan bakar itu tuh?
bisnis ya, udah terlalu banyak ini ya, apa, pom bensin SPBU ya. Oh iya, sekarang tuh Eee, hampir di setiap saya titik tuh rasa sih ada itu. SPBU nanti, ada. Jadi mungkin nanti ini tinggal dari peran pemerintah juga dengan BUMN. Saya rasa nanti kalau ke depannya otomatis kan, bahan bakar udah mulai susah nih, udah mulai berkurang pasokannya, bisnis makin Heeh, tambah. Pasti pun SPBU bakal berubah jadi, SPBL, stasiun ya. Oh, pengisian namanya bahan bakar listrik nanti ya, namanya istilahnya gitu SPBL nanti. ya. Oh iya ya. Stasiun pengisian masuk bahan bakar. Namanya kan sudah bukan Oke, bahan bukan bakar boleh, lagi. berarti stasiun pengisian, mobil listrik SPL, mungkin bisa seperti itu, SPL mungkin SPL stasiun bisa, stasiun stasiun tapi pengisian seperti itu, listrik. iya. Makanya Kalau memang kalau kalau perlu yang ini ya, perlu kota yang sudah hmm? banyak mana itu sekarang? Yang kota sudah banyak Setahu saya SPL pernah itu. lihat itu di daerah Nah, Jakarta ada. Jadi waktu awal-awal Hyundai keluar itu ya, itu memang saya pernah lihat fotonya itu. Dia ada pengisiannya gitu, stasiun pengisiannya ya. ada dua Kan dua banyak colokan juga itu. ya orang-orang kaya yang Mhm. memiliki budget Oh tinggi ya, untuk beli mobil kalau listrik. Di kalau sana kan orang yang kaya pengisian betul, listriknya memang sudah ada. mhm, Saya juga pernah lihat di berita ya. iya, Tapi mhm, kan masih dikit juga di sana, iya kan? dikit. Kadang gini, kalau kalau orang yang istilahnya, punya budget lebih ya, dia Hmm. sekalian bikin, apa istilahnya meteran khusus ya, dengan, Hmm. KWH yang tinggi, tapi khusus buat ngecas saja. Tapi Sehingga, katanya lebih lama itu ngecasnya cepat. proses pengecasannya. Enggak Eee, kalau yang di ini rumah, biasanya dia ada dicas di rumah itu. yang di rumah, Heeh. Katanya lebih tergantung ininya, lama. tergantung KWH-nya. Betul, lebih Oh, lama. Cuma kalau untuk oh iya iya. KWH-nya yang tinggi, KWH dia bisa istilahnya, mau investasi, KWH tinggi, kemudian dia kan Tapi besar kalau juga beli itu ya mobil nilai listrik itu investasinya ya. besar pasti, betul, Hmm. besar dan istilahnya, apa, ya pemakainya hanya untuk khusus buat ngecas saja, gitu. Hmm. Dan sekarang kan ada dilengkapi juga untuk, pengecasnya itu fast charging. Jadi kayak HP ya, Ya, HP itu kan, ada ya sekarang yang fast charging, ya betul. 55 watt, jadi setengah jam aja 30 menit udah full dari 0 sampai 100%. VOOC apa ya namanya? Sehingga di, Kalau yang dari VOOC kalau OPPO itu. ya di beberapa brand itu ada Mhm, VOOC, mhm, Superdat, fast charging, ultra fast charging. mhm, Bapak Di Charging. mobil listrik pun juga ada, istilahnya charger yang bisa fast charging. Jadi pengecasannya saya nggak sampai berjam-jam, nggak sampai Hmm, mungkin 10 berapa jam, tuh? nggak sampai 3 jam udah penuh. Ada Oh, yang tiga kemarin 3 jam jam. penuh bisa. Hmm. Iya. Tapi Ya mungkin depannya sih bakal mhm, saya pernah membaca di artikel itu ada yang cepat sekali sampai dalam hitungan detik. Tapi memang nggak jauh. ini yang apa, kalau saya pernah lihat juga itu, Jangkauan tempuhnya memang nggak jauh. ya Mungkin jadi mungkin modelnya cuman dia kayak belasan kilo kali ya. belasan kilo. Itu Heeh. biasanya untuk ya ini, Kalau saya nggak apa, salah ya. sepeda sepeda motor biasanya. Sepeda motor yang modelnya itu baterainya baterai modular, bisa langsung dilepas pasang gitu, bongkar pasang langsung. Itu Hmm. cepat itu, hitungannya karena emang kapasitasnya kecil. Jadi emang penggunanya dia, lebih banyak ke sepeda motor. Kalau saya lihat di YouTube ada Mhm, istilah baterai itu mhm, menggunakan teknologi super super kapasitor superkapasitor. atau Jadi super nyimpennya lebih ini kondensor. ya, lebih gede. Nah, super Mhm, kapasitor itu nyimpennya lebih cepat dan muatan mhm, yang masuk itu banyak. Ya, tegangannya memang lebih gede tegangan ya. rendah. Betul betul. Tapi kan Iya, berarti kalau muatannya masuk banyak kan arusnya gede kan, Bro. Cut, gitu kan. harusnya gede. Iya, Nah, tapi keluarnya juga gede. Sehingga kan cepat habis. cepet Betul habis. kan? Iya. Berarti kan harusnya yang dibutuhkan tidak sebanyak itu yang keluar. Tapi karena memang karakteristiknya itu konduktor, pokok konduktor. Kapasitor ya. Kapasitor itu kan ya kalau dulu kita pernah belajar ya di kuliah dulu kan Iya, kapasitor itu kan masuk terus keluarnya juga cepat kan? Prinsipnya betul. gitu kan? Nah iya. Dia Nah nyimpan. itu juga gitu. Ya sebenarnya, menyimpan sementara kan. Betul. Makanya ketika dia diaplikasikan di baterai, jadi baterai mobil listrik, jadinya dia juga hanya menempuh jarak yang tidak jauh, Dari jauh. jarak yang pendek. Itu udah saya baca tuh ada risetnya dan sudah dikembangkan Mhm. prototipenya.
kalau di ini baru prototipe kali ya. Coba besok saya coba cari itu. Menarik juga itu kalau diteliti itu kalau di ranah kami ya sebagai seorang akademisi. betul betul. Nah, kalau yang selama ini Tapi beredar tuh mungkin yang nanti ini, baterai Lion ya sekarang, L-ion ya yang beredar. Li-ion, Lion aja, Li-ion ya, Lion ya, lithium baterai Lion. lithium apa, lithium ion. Heeh. Cuma kalau ngamati ini ya, kemarin saya apa, di Gias itu ya, Mhm, teknologi pun nggak hanya mobil listrik, sekarang mulai merambah ke, kalau mungkin udah pernah dengar, mhm, Honda Sensing, mhm, kemudian, Toyota Smart Sense. Ya mhm, kalau di Wuling mungkin udah lama ya, kalau di Wuling mungkin, orang nggak tahu kemana ada, ADAS atau, Advanced Driving Assistance System. mhm, Sebenarnya sih sama aja, cuma ya kayak inilah, kayak kalau dulu kan VTI macam-macam ya istilahnya. Saya prinsipnya sama. Jadi mobil sekarang itu mobil yang konvensional ya. Itu nggak hanya sekedar mungkin kalau dulu kan ABS, EBD, kemudian VDS, vehicle mhm, apa sistem atau kontrol. Misalnya sekarang udah merambah ke smart car lah istilahnya. Jadi mobil yang pintar. mhm. Jadi sekarang mulai banyak mobil disematkan sensor. Jadi ada sensor kamera, kemudian ada sensor lidarnya atau radarnya, sehingga Ya, mobil itu bisa baca semi autonomous lah. Kalau mungkin kita bicara teknologinya Tesla kan udah ini ya, udah hack terlalu tinggi lah ya teknologi iya Tesla iya, itu. heeh heeh. Dan harganya juga cukup tinggi, jadi mungkin Iya, masih susah diaplikasikan. Cuma aplikasikan. kalau untuk yang teknologi sekarang ini udah mulai mulai merambah ya ke mobil harga 300 jutaan aja udah mulai banyak apa sensornya. Jadi sensor yang bisa membaca kendaraan di depannya, bisa membaca marka, kemudian bisa mengidentifikasi istilahnya jarak dengan kendaraan di belakangnya, di sampingnya, sehingga dikombinasikan semacam mobil itu bisa semi autonomous, bukan bukan full autonomous ya, biasanya benar-benar Mhm. autopilot, Eh, tapi semi autopilot, oh, pengemudian semi otomatis gitu ya, secara gampangnya semi ya? otomatis, Mhm, kami seperti itu. Jadi simpelnya kalau mungkin yang udah banyak, termasuk kemarin saya sempat coba juga ya dari Wuling itu kan ada teknologi ADAS ya. apa? Jadi dia itu ADAS, ADAS itu apa? Advanced Driving uh, Advanced Driving Assistant System. Jadi sistem Oh, asisten untuk mengemudi. heeh heeh heeh. Simpelnya itu kalau kita jalan di tol ya, di tol itu kan udah ada markanya ya, Mas ya. Ada Iya iya, markanya. heeh heeh. Kemudian jelas lah, marka jelas. Dia mengombinasikan sensor kamera dengan radar itu, sehingga dia bisa jalan, menyesuaikan kecepatan itu bisa otomatis, menyesuaikan kecepatan dengan dan jalur jalur dia berjalan. Sehingga Mmm, katakanlah nih, mungkin kita mungkin Mas Rinasa pas ada kunjungan nih ke Surabaya lewat tol apa, Colomadu itu ya, Colomadu, heeh heeh. masuk, kemudian apa, capek nih, diaktifkan aja fitur tersebut. Dia bakal, kita bisa nyeting, dia bisa kecepatan di range sampai sekian kilometer per jam. Jadi kita dibatasi maksimalnya. Namun katakanlah depannya tuh ada mobil nih kecepatannya kok cuma 50, ya mobil kita itu dia bisa apa, menyesuaikan kecepatannya di 50 aja. Sehingga dia bisa ngegas sendiri, ngerem sendiri otomatis berdasarkan dari marka dan kendaraan di depannya. Sehingga dengan itu kan membantu sehingga pengendara nggak capek. Ya, bisa untuk Itu menghindari kemudian menghindari microslip yang isu lagi betul, booming-boomingnya saat ini kan lagi banyak ini ya, booming kecelakaan ya, gara-gara microslip kecelakaan ya. betul, Nah, itu. microslip ya. Bagus ya. Bagus, Siapa dan itu juga heeh. dilengkapi dengan ini apa, warning juga. Jadi katakanlah kita udah ngaktifkan fitur tersebut nih, tiba-tiba kita tidur ya, microslip ya, Ya, heeh, microslip. dia bakal ada monitoring atau semacam dia ada suara, ada kemudian vibrasi juga, ada vibrasi nanti ke setir. Kalau katakanlah setir itu tidak dipegang sekalian sekian detik, atau apa, kondisi depannya itu ada mobil yang istilahnya berhentinya mendadak. Jadi dia ada Eh, notifikasi itu tersebut. dalam kecepatan tinggi Kemudian juga kalau bisa? hmm, Dalam kecepatan juga tinggi bisa, juga bisa? Dulu tuh juga bisa. sepertinya ketika Hmm, hmm, saya kuliah dulu tahun 2011 juga kalau nggak salah ya, saya sempat hmm, mempresentasikan di mata kuliah teknologi otomotif lanjut tuh tentang teknologi yang berkaitan dengan pengereman
secara otomatis, tetapi pada betul. kecepatan rendah. Itu ditujukan untuk di jalanan yang uh, merayap lah, tapi nggak macet Merayap ya Pak, ini nggak trafficnya padat lah ya. traffic padat, tapi jalannya pelan-pelan. Itu kan kalau dulu kan Matic Ya, soalnya belum banyak yang betul betul. menggunakan manual. Nah kalau manual kan Ya, biasanya harus mainkan kopling kan, kopling gas, kopling gas. Nah ya, itu kan kadang kalau orang emosinya nggak terkontrol atau sudah lelah atau memang eh, ya banyak hal lah faktor itu bisa bisa nyundul depannya istilahnya apa ya? nyundul depannya, Sentul. betul. Nah itu Iya, kan yang nabrak mobil dihindari. depannya lah. Ada itu teknologi itu saya Iya, lupa namanya. Tapi ada. hanya pada kecepatan Itu pun juga rendah. Kalau sekarang sudah mm, dikembangkan ya sampai kecepatan tinggi juga bisa ya. sekarang kecepatan tinggi ada, kecepatan rendah pun sekarang dilengkapi istilahnya TJA ya, Traffic Jam Hmm. Assistant. Jadi Traffic jam istilahnya assistant. kita kalau kalau di kemacetan itu kan capek ya, Itu di gas rem, wuling gas ya, rem. bro? Jadi Yang di maksudnya wuling, yang di wuling dibicarakan ini di Almas, wuling. ya, di wuling Almas itu, Di wuling. Almas RS. Itu jadi kata di kemacetan ya, kita tinggal setting aja, kita tekan tombol TJA, dia bakal nyinsor otomatis. Kemudian kita injak gas ya, injak pedal gas, dia bakal ngegas otomatis. Kemudian kalau mobil di depannya berhenti, dia berhenti juga. Dan ada Hmm. pengaturan kita mau berhenti itu jaraknya berapa nih? Itu ada pengaturannya. Kata mungkin ini kok kayaknya berhentinya terlalu jauh ya. Kita bisa ada tombol untuk biar lebih dekat. Kemudian katakanlah, oh trafficnya udah lancar lagi, kita mau ngegas nih. Kita nggak perlu nginjak pedal gas. Cukup nekan ada tombol di setirnya itu, kita tekan aja, dia udah jalan sendiri. Nanti kalau depannya berhenti lagi, ngerem sendiri otomatis, berhenti sendiri. Hmm. Itu fitur fitur TCA. Kemudian kalau yang di kecepatan tinggi tadi memang benar. Kemarin saya sempat nyoba juga. Eh, jadi kalau ada apa kendaraan berhenti otomatis atau mungkin ada kendaraan yang motong jalur tiba-tiba di depan kita, itu kita kaget itu dia ada fitur emergency brake. Jadi istilahnya ngerem emergency. Kata kita nggak sempat ngerem ya, itu bisa diatur juga. Dan memang benar sensitivitasnya itu bisa diatur karena namanya pengereman manusia sama pengereman mesin itu kan beda ya. Feel-nya Beda. beda pasti. Iya. Meskipun sebagus apapun tetap feel-nya itu beda. Nah itu Betul. ada setelannya. Mau dibikin soft, dibikin medium, atau dibikin hard. Jadi saya pernah nyoba, saya coba bikin hard ya. Jadi emang ekstrim kondisinya. Begitu saya dipotong, mobil itu langsung ngerem keras dia emang. Langsung berhenti. Gitu. Jadi fitur-fitur tersebut sekarang udah mulai banyak diaplikasikan di mobil. Kalau mungkin brand lain ya harga 500 jutaan lah. Tapi sekarang 300 juta ke atas itu beberapa fitur meskipun nggak komplit ya, udah mulai banyak disematkan. Jadi beberapa sensor sudah dimasukkan ke sana. Di wuling Jadi ya. kedepannya pun di wuling, kemudian brand lain pun sekarang udah mulai ini juga, udah mulai mengikuti untuk menyematkan fitur tersebut ya. Jadi ya sekarang memang persaingan semakin ketat ya. Jadi memang lagi-lagi yang diuntungkan ya konsumen. Konsumen lebih sekarang fiturnya nggak kayak dulu. Kalau dulu kan fiturnya 2 tahun cuma nambah fitur parking sensor, 2 tahun lagi cuma nambah lampu LED. Sekarang bisa kita lihat teknologi udah lampu udah nggak ada yang istilahnya bulam halogen udah nggak ada ya. Semua ada LED. Kemudian teknologi juga sekarang kayak cruise control, kemudian sensor, lain-lainnya udah mulai mulai banyak sekarang. Gitu. Ya menarik ya. Berarti pengembangan di bidang ototronik sekarang lagi ngetren. Ototronik betul. Dan kebanyakan sekarang ya mungkin kalau bicara teknologi mesin ada sih apa pasti ada perkembangan cuma nggak sesignifikan kalau tadi ya ototronik ya betul tadi Mas Yunasa. Biasanya Jadi apa kita kalau lebih di banyak sekarang teknologi engine itu? kalau di engine kan sekarang Perkembangannya. ya perkembangannya semacam ya kayak inilah apa biar emisinya lebih ramah lingkungan seperti itu. Kemudian paling settingan di komputerisasinya di ECU-nya Nah, itu kan jadi nyambung tenaganya bisa ototronik lagi. meningkat. Nyambung ke Nyambungnya itu ototronik lagi lagi. teknologinya nggak terlalu signifikan seperti di kayak tadi ototroniknya itu kayak sensor-sensor. Kemudian sekarang juga ini apa jadi mobil itu bisa kita kendalikan pakai smartphone ya. Kalau dulu Oh, kan IoT. kita lihat film-film dulu Namanya teknologi IoT, IoT, Internet of Things. IoT kalau di
Internet of Things ya, kalau di Wuling itu IOV, Internet IOV Vehicle. Oh Jadi iya, Internet of kendaraan Vehicle. IOV, misalnya IOV. Ya, Kalau artinya jadi artinya sistemnya IoT yang diterapkan di vehicle, jadi namanya di berubah kendaraan, IoV. betul. Oh ya. Jadi IOV, Ya, sehingga sorry dia sorry. bisa ngontrol AI kali semuanya. ya. AI, Artificial Intelligence. Jadi kan Artificial Intelligence ya juga bisa diartikan itu. basisnya IoT itu kan Artificial Intelligence kan. Ya, terus Mhm. dikembangkan dengan teknologi internet jadi IoT. Nah, teknologi internet yang tadi menggunakan AI itu diterapkan di vehicle menjadi Kendaraan, jadi IOV kan gitu kan. IOV, Iya. Internet of Vehicle, Nah, jadi internet nah, di nah, kendaraan. Mhm. berarti kan apa ya, teknologi yang informasi kan itu kan dari teknologi informasi ya AI itu ya. Itu sekarang juga mulai banyak diterapkan di bidang otomotif, iya kan, Bro? Otomotif mulai banyak banyak banget. Nah, Bahkan berarti kalau kan kalau kita mikir ya, ya mhm, berarti kan para para apa ya istilahnya pegiat ya, para pegiat mhm, yang menekuni bidang otomotif itu juga harus mempelajari IT juga ya, jangan sampai ketinggalan. IT pasti. Ya. Bahkan kemarin yang simpel aja ya, orang beli mobil ya, karena beli Almas itu. Dia pasti tanya, "Mas, ini caranya gimana?" Jadi kalau sekarang itu kan kunci itu kita nggak pakai apa ya, kunci kunci kayak biasanya ya. Sekarang kita kunci itu cuma hanya pakai smartphone. Hmm. Smartphone itu sudah bisa menggantikan kunci, menggantikan kita bisa melacak kendaraan, bisa menghidupkan kendaraan, bisa mematikan, nyalakan AC, itu udah pakai smartphone ya. Itu kan Ya. kalau dipikir, kita harus mau nggak mau belajar tadi bener IT tadi ya. Mm-mm. Kemudian, programming. Ya Jadi, betul. kita waktu awal itu daftarnya seperti apa, ngecek ngecek dari mobil itu kan, dia kan komunikasinya kan otomatis dia butuh internet. Ya. Sehingga kita hanya belajar, ini, internetnya ngeceknya seperti apa, kalau kuotanya habis gimana, isinya seperti apa, kemudian, katakanlah ini kalau rusak nanti, penanganannya seperti apa, karena gonya nanti udah lebih banyak ke IT nanti, Iya betul. gitu. Jadi emang prinsipnya, simpelnya sih mobil itu sekarang udah dilengkapi namanya smartphone lah. Smartphone di mana smartphone itu dikomunikasikan dengan ECU sehingga, dia bisa, ngontrol semua fitur pada kendaraan tersebut. Mm-mm. Siapa yang bisa ngontrolnya? Yang ngontrol yang udah terregistrasi pemilik mobil tersebut, gitu. Mm-mm. Iya, pantesan kan sekarang ini ya banyak sekali seminar-seminar gitu ya, seminar online, Mhm, kemudian diklat-diklat online yang berkaitan dengan ototronik ya. Jadi elektronik. penggunaan pengembangan sistem elektronik dan IOV tadi ya, Mhm, itu banyak banyak sekali dan itu menjadi menjadi tren. Peminatnya juga sangat banyak kan karena menjadi tren. Dan banyak orang juga ya berlomba-lomba untuk ini kalau kita ngobrolin dunia akademisi ya, berlomba-lomba untuk eh, meneliti meneliti di bidang itu. Yang ada pokoknya dikaitkan sama sama teknologi digital ya, lagi-lagi IoT lagi, IoT lagi ya. IoT kan bisa dikembangkan di mana-mana ya, tidak hanya iya, di ke otomotif semua aja. Jadi asal semua ini, asal semua asal bidang. asal membawa nama IoT itu menjadi suatu hal yang prestis dan nilainya lebih gitu loh dibandingkan yang nggak ada IoT-nya. Itu kalau di dunia akademisi saya rasa itu Akademisi ya. yang kecenderungannya terjadi seperti itu. Jadi mau nggak mau kita yang dulunya tidak pernah belajar tentang IoT, tidak pernah belajar tentang IT, belajarnya ya di teknik otomotif ya, ya nggak belum ada itu. Kemudian di teknik mesin juga nggak ada pelajaran tentang apa perkuliahannya tentang itu. Kita pun juga secara otodidak ataupun baca buku tentang teknologi kelistrikan yang sampai IoT itu juga belum gitu ya. Jadi kalau memang kitanya nggak suka mengupdate ilmu kita, nggak suka baca, nggak ikut diklat, pelatihan, seminar. Nah, sekarang kan trennya ya seminar online juga lagi-lagi kaitannya sama IoT Ya, lagi ya kan.
Nah itu ya kita ketinggalan jauh beneran karena teknologinya sudah betul. ke arah sana. Ya seperti itu. Dan sekarang ini ya, apa, aplikasi ya, mungkin kalau dulu kan, programming mungkin belum terlalu ini ya, bikin aplikasi. Sekarang, Ya. udah mulai banyak nih. Jadi, aplikasi kayak kemarin saya lihat itu, kalau di kita kan ada IOV ya, Internet on Vehicle ya. Mm-mm. Itu di brand lain itu, di Hyundai itu dia sama juga, prinsipnya sama, dia pakai internet itu pakai BlueLink, aplikasi Hmm. BlueLink. Sehingga Hmm. kedepannya pun, apa, kita pun juga nggak melulu hanya belajar untuk, oh mesin seperti ini, pengereman seperti ini, namun kita lebih banyak nanti ke programming juga dan aplikasi nanti. Karena Hmm. aplikasi itu pun juga aplikasi itu tiap berapa bulan dia pasti ada pembaruan. Ada pembaruan, Nah, baik berarti itu pembaruan untuk di industri juga ada kan pelatihan-pelatihan juga ya harus seperti ada. itu, Jadi, pelatihan di paling kelas gitu simpel ya. itu betul, paling simpel sih ini, apa, install, downgrade, kemudian paling enggak masukkan patch itu. Katakanlah kita mau, memasukkan ini ya, fitur baru ya, kita semacam, instalasinya seperti apa, kemudian nanti kalau ada Hmm. pembaruan security seperti apa, itu. Ya, 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 menarik. Nah, kalau di Wuling Mhm. sendiri itu yang lagi ngetren itu apa? Tadi apakah sudah dijelaskan juga yang masalah semi automatic autonomous tadi, semi Autonomous tadi, autonomous ya. tadi atau ada lagi yang lainnya? Baru keteran sih itu ya kemarin, sebenarnya itu sih udah lama sih. Kita keluarkan itu awal 2021 itu udah mulai keluar itu. Namun orang kan, mulai mulai booming kan pertengahan ya, 2021 itu orang mulai mulai ini, "Oh ternyata bisa seperti ini." Lihat di media sosial, lihat di YouTube, sampai ada yang bandingkan ini ya, kalau Tesla sekian M, itu sendiri, "Oh ini ternyata Wuling sekian ratus juta aja udah, hampir mirip lah." Ya belum bisa Hmm. sama seperti Tesla ya, karena emang beda harga ya. Namun, secara fitur, terutama udah mirip-mirip nih, sampai seperti itu. Hmm. Nanti Hmm. mungkin ke depannya sih, ini ya, apa, pembaruan lagi sih sebenarnya. Hanya Nah, aja basic-nya dari internet dikembangkan ke depannya sih bakal lebih banyak lagi nanti. oke. Nah, Mas Mail kan sebagai Ya, head workshop ya di perusahaan betul. Mas Mail Iya. sekarang di Wuling itu. Nah, berarti kan eh ini ya, seiring dengan berkembangnya teknologi. Sementara kan tenaga kerjanya juga kan yang dulu-dulu itu kan berarti tetap harus Mhm. dipaksa untuk dia harus bisa bisa mengikuti perkembangan zaman dan dia harus bisa belajar juga, harus mampu juga menguasai ilmunya kan. Iya. Kalau kalau anak-anak zaman sekarang gampang, Mas, belajar tentang Iya, IT itu. Tapi kalau gadget gampang orang-orang ya. Punya punya gadget gampang. ya, kalau orang-orang yang milenial kayak kita ya, kita masih golongan milenial. Milenial Iya. itu kan kelahiran 81 sampai tahun berapa? Sebelum 2000 kali ya kelahirannya ya. Atau kalau yang 2000 ke atas itu kan sudah eh, Gen Z ya istilahnya ya. Tadi saya Oke, ngomong lanjut. tentang itu tadi ya SDM yang lama yang Ini dia itu SDM, ya, dia SDM. dia dia SDM yang ya kalau milenial sih oke. Kita masih belajar dipaksa IT pun masih seneng lah, masih cepet juga ngikutinya. Ya, Ya kan? Tapi kalau betul. yang sebelum milenial yang 80 lebih tua, kelahiran 80 dan ke atas yang lebih tua, Mhm. ya mungkin lebih susah, ya kan belajarnya. Iya, Nah itu punya pengalaman biasanya nggak? sih gini, Punya pengalaman nggak ada di karyawannya yang memang di karyawan apa? ya. Uh, tapi memang kalau industri saya rasa standarnya memang harus ngikuti ya mau dia termasuk yang mana ya. Iya, betul. Hmm. Jadi memang, ini ya, kebanyakan kita kan, mainnya udah software, kemudian, Hmm. mau nggak mau gadget, program ya, programming lah. Itu memang beberapa, yang istilahnya udah senior lah. Biasanya kalau yang di sini memang yang senior itu, nggak terlalu banyak. Karena memang kita kan Hmm. relatif, apa ya, bisa diartikan masih masih belum lama lah industrinya. Memang ada yang senior,
Cuma lebih banyak mungkin mayoritas 80% itu generasi milenial lah. Yang mungkin Ya. umur-umur masih 30 ke bawah lah kebanyakan, 30 ke atas lebih dikit ya ke bawah. Ya ada emang yang umurnya udah cukup senior. Yang biasanya ini belajarnya memang perlu waktu ekstra biasanya Mas. Jadi katakanlah Ya, mungkin kalau betul kan. kita kayak mungkin kayak Mas Winasa ngajar ke mahasiswanya ya, Mm-mm. udah ngasih ngasih modul di share ke grup, suruh baca kalau bingung tanya, habis itu besok praktek udah langsung nyantol. Biasanya kalau yang udah senior gitu biasanya udah baca, udah praktek, masih bingung biasanya gitu. Memang perlu waktu aja sih. Jadi nanti kalau udah beberapa kali praktek udah bisa. Memang paling efektif itu media pembelajaran itu kalau sampai praktek. Hmm. Kemudian dipraktekkan seperti apa. Itu Sempat bisa sih kalau sempat teman-teman terputus tadi, kebanyakan sempat macet, tapi nggak apa-apa sekarang udah sempat lancar. macet. Heeh. Oke. Jadi Nah tadi itu. sih ini ya kebanyakan sih di kita 80% itu milenial semua ya. Hmm. Di umur di bawah 30-an lah. Jadi Hmm. istilahnya masih banyak beberapa yang bujang, kemudian masih masih umur-umur 30 sehingga Hmm. ikutnya sih cepat. Ya ada yang senior, mas senior itu perlu waktu lebih lama sih. Ya jadi nanti kalau udah praktek kita coba uh, apa uh, penerapannya di mobil, bisa mereka udah bisa langsung ikuti juga. Itu sih mas. Berarti nggak ada masalah ya. Gak ada masalah sebenarnya. Karena Hmm. ya kita sekarang kan ya nggak bisa lepas dari gadget ya. Iya. Jadi Bahkan orang tua dari pun anak pakai gadget kecil, sekarang ya. dewa, orang bahkan Orang orang tua tua pun pakai istilahnya gadget. nggak bisa lepas dari gadget. Gadget. Ya paling nggak dia kalau nggak tahu belajar dari anaknya gitu kan. Ya, Suruh suruh ngajarin kalau dulu anaknya. kita suruh ngajari, dulu Hmm. zaman kita dulu mungkin ini mas ya, Hmm. zaman kita kuliah dulu mungkin kalau kuliah nggak boleh ya pegang gadget ya, Oh iya pegang betul, HP di jam kuliah. Sekarang justru betul. kebalikannya, sekarang Kebalikannya. kuliahnya suruh pegang gadget, Suruh pegang gadget. Ya sama seperti yang saya lakukan. Ketika saya ngajar di kelas, gitu ya. betul, ngajar di kelas kan kalau di tempat kami ya, UMY itu kan Hmm, ada sistem e-learning yang bisa diakses oleh mahasiswa kami. learning. Hmm, E-learningnya itu kami punya namanya My Class. Nah, itu udah mesti mahasiswa UMY udah pada tahu itu My Class itu apa ya. Nanti kalau ada mahasiswa ya, saya yang nonton juga atau mahasiswa UMY lain, prodi lain, sudah sangat familiar yang namanya My Class. Karena esensi juga dari situ, online. oh gitu, langsung online ya, Ya, kalau nggak pernah kuliah ya mungkin agak awam ya, mungkin nggak awam. sepi ataupun dia eh, memang belum nggak kuliah karena mungkin dulu pandemi terus hanya KRS saja terus dia mungkin ada apa terlena lah kalau kerja pun di samping kan tetap bisa namanya online. Sekarang kan sistemnya nggak semuanya sinkronus tuh tatap maya langsung Hmm, menggunakan video telekonferensi, Zoom, Steam dan lainnya gitu ya, ya. itu kan harus Sama sih di waktu yang sama. di mix lah, Ya, betul. tetap harus kayak kita gini nih, Hmm, ini namanya sinkronus. Nah, kalau asinkronus kan nggak harus gini. Di waktu yang berbeda mereka bisa belajar sendiri. Kita bisa bikinkan video pembelajaran, terus kita tapi post di kayak dalam, modulnya. kita ada modulnya, terus penjelasan dari Betul, modulnya betul. bentuk-bentuk video Hmm, seperti saya bikin video melalui Zoom atau melalui yang lainnya, kan hmm, bisa banyak sekarang itu kan. Mungkin juga videonya bisa diedit supaya lebih menarik lagi, berikan animasi. Dan namanya video kan bisa diulang-ulang sama mahasiswa. Kalau misalkan nggak paham, bisa di replay lagi. Dan bisa dimundurin di detik keberapa saya nggak pahamnya, di menit berapa saya nggak pahamnya. betul, betul. Nah, jadi menurut saya lebih efisien kalau pembelajaran yang seperti itu. Maksudnya yang seperti itu yang blended ya. Saya nggak mengatakan bahwa asinkronus yang paling efisien, enggak. Tergantung situasi dan Ya, kondisinya. Makanya kita namakan dengan blended learning. Ya kadang kita sinkronus, kadang kita asinkronus. Ketika memang pas awal-awal pandemi yang kita lockdown itu nggak boleh kemana, nggak boleh kemana-mana ya. Artinya kita nggak boleh
kontak fisik dengan orang, tapi sekarang sudah mulai longgar, bisa tatap muka secara langsung atau offline, atau istilahnya luring. Kalau di sekolah itu malah istilahnya banyak, Mas. Ada luring, Kayak ya, ada PTM. daring, luring, PTM PTM ya, itu pembelajaran tatap muka, disingkat jadi PTM. tatap muka. Kebetulan kemarin saya habis roadshow kan, jadi ada istilah-istilah baru tuh yang kami di universitas nggak pakai itu. Apa ya PTM? Mau tanya kok malu ya kan? Sini memperkenalkan diri sebagai dosen kok nggak ngerti. Setelah saya searching tuh baru, oh alah, pendidikan, pembelajaran tatap muka. Tatap muka. Sama Dulunya sih, namanya luring. luring ya. Kayak di Oh, industri pun juga sama, Mas. mm, Jadi kemarin pandemi itu kan setahunan lebih ya. Itu kan kayak apa training itu ya, jenjang training teman-teman udah ada jadwalnya sebenarnya. Karena 6 bulan dia harusnya udah berangkat ke Cikarang nih untuk ke training centernya. Karena pandemi kan akhirnya kan nggak mungkin. Ya mungkin mm, hampir sama tadi kita ada e-learningnya juga, jadi ada mm, videonya, ada materinya. Namun nanti untuk ujiannya memang harus langsung pakai via Zoom nanti. Jadi mm. waktu ujian kita semacam harus nyiapkan apa kamera gitu, webcam atau kamera. Nanti kita praktek langsung. Hanya saja prakteknya kita di cabang yang sebagai asesornya itu di training centernya. Oh Itu ya, untuk kalau praktek ini kami sih juga untuk langsung, Mas. Jadi dulu langsung itu itu. walaupun pandemi ya kita menggunakan sistem Hmm, terbatas dan mematuhi protokol hmm, ketat dulu itu. Karena UMJ itu hmm. dulu memang nggak pernah lockdown sih menurut saya. Lockdown itu dicoba seminggu tapi akhirnya nggak efektif. Ya Nggak udah efektif. di kalau staff kami itu di shift dulu juga dicoba, Hmm, sempat berjalan beberapa minggu saya lupa, itu juga kurang efektif, akhirnya udah masuk biasa staff-staff itu. masuk biasa. Kalau dosen kayak saya kan nggak harus ini, maksudnya nggak harus waktunya seperti staff, yang penting dalam Hmm, 1 bulannya itu memenuhi jam dan memang kinerjanya ada kan. Setiap tahun kan kita ada yang namanya satuan kinerja pegawai dan dosen ada dari untuk dosen ada, untuk staff juga ada, untuk admin maupun laporan juga ada. Nilainya masing-masing berbeda. Kalau dosen kan ya imbang lah ya, nggak melulu di kampus. Kalau menurut saya dosen sekarang ini harusnya dosen tuh harus ya, proporsinya imbang, keluar juga 50% di kampus, harusnya sih 50% keluar. betul sih. Karena Paling nggak inilah ya iya, tahu karena tahu banyak dunia industri lah nanti. karena ya apalagi kita kan vokasi ya, saya di vokasi itu memang harus Ya, ngomong dengan industri, kerjasama dengan industri, dan nanti ikut diklat-diklat juga di industri. Kalau bisa nanti perusahaannya Mas hmm, Mail itu nanti bisa bekerja sama dengan kami di pelatihan-pelatihan itu ya. Nanti misalkan barengan dengan guru pun kami juga siap, nggak masalah. Yang namanya menuntut ilmu kan mau sama siapapun, mau bareng siapapun juga. Kalau bagi saya nggak hmm. masalah gitu, nggak usah. Wah malu nih, gitu. Enggak ada lah. Dalam Ya, belajar istilah malu apa bagi saya nggak ada malu lah sama ya sekali. istilahnya ya. Ya, Nggak ada memang kalau istilah dari malu SMK kalau itu udah belajar. ini. Mm, SMK sih Mas yang udah mulai banyak itu ya kadang kita sih sebenarnya kayak saya ini sungkan ya sebenarnya ya. Kalau mm, guru kan istilahnya dia mau belajar. Mau belajar di mana nih Pak? Ini aja di mekaniknya. Yang kita kan juga sungkan ya. Oh, kalau mekanik ya mau ya, gak mau kan nyusewu ya. Harus pakai seragam mekanik. Kemudian ya. mekanik kerjain apapun juga istilahnya dia harus harus ngikuti juga kan. Nah, Itu saya kalau mau SMK udah banyak. Saya mau Mau kalau ya pakai seragam mekanik harus bersih begitu. lagi, mau saya. Pada Ya, prinsip saya tuh nggak ada istilah malu dalam kamus saya untuk belajar itu loh. Belajar apapun, dengan siapapun, bersama siapapun, bagi saya nggak malu. Kalau memang saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau memang tahu ya ya. tahu gitu loh. Jadi tidak akan ada menutupi, wah supaya nggak bakal tahu nih nanti kelemahannya, enggak lah, memang kita lemah nggak tahu ya bilang aja nggak tahu gitu, kalau kita tahu ya sampaikan lah gitu aja. Karena kalau orang Bisa yang nanti menutup, Mas. Hmm, ya prinsipnya gini, mungkin ini sedikit sharing aja lah. Orang yang menutupi itu hal-hal yang seperti itu artinya menutup diri dari kemajuan dirinya sendiri aslinya. Kalau dia seperti itu betul. terus, ya dia nggak bakalan bisa berkembang, Mas.
Kalau dia tuh malu, aku wis dosen nih, mosok kon terjun meneh, mosok aku kon reget-reget meneh, Ngolong aku lagi ya, isin, apa meneh ngolong pegang karo oleh gitu ya. apa meneh karo guru barenganku diklat. Ya, Mending guru iki karo cah SMK ya lek diklat. Lah ya apa-apa nek kalau aku nggak masalah, Mas. Gitu, Mas. Bahkan nanti ya, misalkan nggak ya, tahu ya. pun tanya anak SMK nggak apa-apa. Hmm, Istilah dalam pengetahuan, dalam pembelajaran saya tidak ada kata malu. Belajar istilahnya wong Jawa kan kebun nusu budel biasa. Ya, yang tua ya, belajar dengan yang muda biasa, yang berpengalaman belajar dengan yang kurang berpengalaman pun juga biasa. Hal yang biasa. Namanya ilmu pengetahuan. Yang penting kan berkembang dan pengetahuan kita itu bisa disampaikan kepada orang lain. Ya, sebagai seorang muslim kan, muslim yang baik itu bisa menyampaikan kepada sesamanya. Semakin banyak semakin baik kan gitu kan prinsipnya. Itu yang saya pegang. Makanya siap. ilmu apapun saya belajar dari siapapun bersama siapapun oke-oke aja masalah. Nah, itu loh harapan saya besok mungkin bisa ada link seperti itu, link and match seperti itu dengan industri, Hmm, terutama industrinya perusahaannya dari jenengan, terus juga nanti mungkin ada kerjasama yang lainnya ya, seperti itu. yes, yes, bisa. Bisa Nah, sih. itu sih. Mungkin selama ini kan memang kebanyakan SMK ya. Itu mungkin depannya bisa kolaborasi dengan uh, universitas lah ya nanti ya. Iya, Dengan karena dosen nanti. tadi saya bilang loh, ABG tadi kan. Sekarang kan saya mewakili Ya. sebagai A-nya, jenengan mewakili sebagai B-nya. Bisnis kan ya Hmm, industri, perusahaan seperti itu. Itu harus harus kuat gitu ya. Harus saling terintegrasi, interkoneksi seperti itu, Mas. Ya, kalau pemerintah mungkin belum ataupun ada tapi prosesnya apa bukan prosesnya ini eh, kurang masif seperti itu ya mulai dari diri kita masing-masing aja lah ya kan kita coba untuk membuat sistem membuat program gitu ya kita adakan dan saya yakin program vokasi itu didukung oleh pemerintah untuk ngelink dan tidak hanya link and match yang terus tidur ya itu istilahnya sleeping MOU kalau di Seperti dalam MOU. ya, di dalam istilah pendidikan ya sleeping MOU itu MOU ada tanda tangannya resmi ya kan tapi habis itu nggak ada kegiatan apa apa itu namanya Ya, sleeping dari DU atau DI ya, tapi hmm. nggak ada aktivitas yang nyata. Hmm. Boleh Mas nanti apa kapan nanti ada kesempatan lagi kita Iya ini ya kolaborasi nanti. iya memang harus seperti itu nah tadi ya saya ini kembali Hmm, yang masalah ah, diesel itu kan sekarang dikembangkan bahan hmm, bakar bio ya kan bahan biodiesel. bakar Ya, biofuel biodiesel kalau di diesel itu ya, kan sekarang baru B30 ya itu yang sudah di pasaran ya B30 ya sudah pasaran B30. nah, nanti kan dikembangkan lagi B40 dan seterusnya ya kalau Betul. targetnya kan kalau bisa B100 kan 100% biofuel atau biodiesel kan nah kalau ini nanti cepat juga mas berkembangnya nah jenengan tadi Ya, bilang kan bakal terganti listrik mungkin nggak itu nanti betul. akan bersaing juga dengan listrik dan justru akan dipertahankan ini diesel ini karena kan melihat dari durabilitasnya yang tinggi kekuatannya yang besar nah sekarang kalau motor listrik apa bisa dengan kekuatan seperti alat-alat berat seperti itu penggeraknya nah itu menurut jenengan gimana ini Ya, kalau menurut saya sih tergantikan nggak kemungkinan bakal tergantikan. Tapi lihat lagi nanti biaya balik lagi ke kos ya. Karena kalau kendaraan niaga itu kan mereka lebih memperhatikan biaya ya, biaya perawatan. Misalnya kalau buat bisnis itu nanti cuannya seperti apa nih? Saya rasa sih karena kalau katakanlah ke depannya hitungannya kok katakanlah nih hmm. untuk bahan bakar yang tadi apa aja mungkin depannya nanti B50 nih B50 sama listrik kemudian dengan harga truknya itu berapa kalau katakan harganya sama kemudian efisiensinya bisa lebih bagus untuk ke listrik bakal tergantikan juga karena untuk listrik katakanlah tadi bilang apa ya kalau mungkin durability mungkin kita masih belum ini ya masih kan Nah baru kalau mau beralih ke listrik ya. masa pakainya listrik baterai itu Hmm, masa pakainya lama nggak itu baterai itu dari perusahaan ya, dari hmm. apa ATPM itu dari pabrik biasanya bisa menjamin itu kurang lebih 7 sampai 8 tahun garansinya aja. Garansi Hmm. 7 sampai 8 tahun.
anggap aja lah kalau dia berani garansi anggap aja 8 tahun. Berarti kan otomatis cara apa Ya mungkin logika 2 kali baterai itu lipatnya bisa kali bertahan ya. lebih dari 8 tahun. Ya, 2 dua kali kali lipatnya anggap lipatnya aja boleh seperti itu. kita anggap lah 2 kali Lipatnya. lipatnya. Nanti dari harga baterai ke depannya pun bakal lebih murah saya rasa. Karena ini kan kenapa sih harganya masih tinggi? Karena kan permintaan pasar belum terlalu banyak. Kemudian istilahnya dari apa produksi pun juga istilahnya belum belum terlalu banyak juga. Kalau kedepannya mungkin produksi bakal banyak, Masalah persaingan semakin raw materialnya kali ya. Bahan bakunya juga sulit kan. Bahan baku maksudnya. Masih sebenarnya sih mungkin ada, hanya saja mungkin pengolahannya masih belum banyak yang bisa lah saya rasa. Kayak kemarin kan apa dari nikel itu ya, nikel. Itu nikel Indonesia itu yang infonya mau dijadikan apa itu di daerah mau dijadikan pabrik baterai Tesla atau apa itu. Sebenarnya kan kalau bahan baku udah ada, bahannya udah ada lah istilahnya. Tinggal cara membuatnya, pengolahannya itu kan masih perlu pengembangan. Kemudian nanti katakanlah kalau katakanlah dari tenaga tadi ya, saya rasa kalau dari torsinya sendiri pun torsinya besar untuk mobil motor listrik ya mas ya. Torsinya besar. Jadi nanti untuk lagi-lagi durability nanti. Durability mungkin untuk mobil ini kan kita masih kebanyakan mobil ini ya mobil pribadi ya. Untuk kendaraan pribadi. Bentar, saya stop mumpung ingat. Nah, kalau teknologi baterai itu kan butuh pendinginan juga. Iya kan? Betul. Baterai kan nggak boleh terlalu panas ya. Ada overheat juga seperti engine kan? Iya. Nah, dan itu saya nggak tahu range-nya, suhunya berapa. Mungkin nanti sampean bisa jelasin range-nya. Kemudian yang mau saya bahas itu masalah durability tadi. Motor listrik itu apakah ya setangguh engine diesel gitu? Sedangkan diesel itu kan istilah orang awamnya itu semakin panas semakin bagus. Ya meskipun kita tahu di otomotif kita belajar juga engine diesel juga bisa overheat karena memang ada suhu optimum, ya kan, suhu optimum kerja engine. Nah itu coba gimana penjelasannya itu? Ya jadi kalau bicara apa tadi durability tadi mas ya, durability atau istilahnya panas dari baterai seperti apa? Kalau selama yang saya tahu nih, kalau di mobil pribadi itu ya mobil itu baterai itu dia bisa sekali pengecasan ya, dia bisa menempuh jarak 300 km. Anggap aja itu kan untuk pemakaian mobil ya. Saya rasa nanti kedepannya kalau untuk truk ya pasti dia bakal ada baterai yang kapasitas besar. Kemudian yang pasti ada sistem pendingin sendiri. Kalau untuk truk sendiri sebenarnya di luar negeri udah mulai banyak pengembangan sih mas. Jadi nggak cuma apa kalau kita tahu kayak cuma ini ya setahu saya ada apa itu Volvo pun juga udah mulai banyak mengembangkan itu. Bahkan nggak hanya Volvo ini truk apa bis nih? Volvo ini truk apa bis? Volvo yang truk, yang truk. Bahkan kemarin terbaru itu dia nggak cuma listrik aja, listrik iya, kemudian autonomous sehingga dia tidak ada drivernya. Jadi dia dikendalikan seperti kayak kita drone gitu ya. Kita kendalikan jarak jauh. Oh ini dari titik A ke titik B. Tidak ada drivernya, tidak ada drivernya, tapi apa roda kemudinya ada nggak? Roda kemudinya ada. Tetap ada. Dia bisa tetap ada. Jadi istilahnya mau dikontrol pakai ya bisa. Ya saya mau ngerti. Dikontrol pakai semacam kayak drone. Jadi dia mainnya telematik lah, istilahnya pakai navigasi. Jadi istilahnya bisa menggunakan mode manual yang menggunakan pengemudi, terus bisa juga yang tanpa pengemudi, gitu ya. Berarti tetap roda kemudinya gerak ya, walaupun tanpa kemudi ya, tanpa pengemudi ya. Betul. Ya saya lihat itu. Jadi saja kalau di luar negeri itu kan ini ya, kalau kita tahu biasanya kan kalau itu sudah ke area yang jauh mas itu mas, kan truk kan jauh-jauh kan ngirim-ngirim barang itu udah areanya juga jauh juga yang di luar autonomusnya itu. Di sana masih coba. Yang pasti autonomus itu dalam jangkauan istilahnya di sana internetnya udah ada, jaringan internet udah ada, kemudian marka jalannya juga udah jelas. Kalau di luar negeri itu kan kebanyakan kan jalannya luas-luas mas, lebar-lebar luas, kemudian markanya juga jelas ya. Sehingga di sana itu semua sensor itu bisa berfungsi maksimal.
Ya kebanyakan kalau di sana itu kalau bilang truk itu kan truk yang panjang Mas ya, yang Iya, iya. bawa apa itu, bawa kargo, bawa apa itu barang-barang yang banyak. Kalau di tempat kita kan truk Tronton itu ya, kan mungkin truk ya itu sana tronton. tolong-tolong. Di sini Hmm. kita kan lebih familiar apa itu truk truk yang kecil ya. Misalnya kalau truk ini engkel terus Ya. double truk yang pasiran itu. Sehingga kalau mungkin bicara secara kos mungkin masih belum belum ke sana lah. Cuma kalau di luar Hmm. negeri itu kan karena di sana itu kan pengiriman barang, misalnya harga harga barang yang dikirimkan kemudian kosnya kan juga sebanding lah. Gitu. Jadi Oh. kedepannya sih saya rasa kalau untuk masalah durabilitas bakal bisa bersaing. Kemudian kalau untuk panas baterai masih bakal ada sistem pendingin khusus. Kalau untuk kendaraan niaga ya, karena otomatis kalau kendaraan niaga dia kan tenaganya juga lebih besar. Kemudian barang yang dibawa juga lebih berat, otomatis dia juga bakal ada expense untuk sistem pendinginannya di baterainya. Itu Hmm. sih mas, Ya, menurut ya. saya sih. Iya, ya. Keren juga teknologi ini sekarang yang berkembang di otomotif. Nah, kemudian ini Mas, kiat-kiat ya, ini mungkin tanya dikit ya. Hmm. Untuk pekerjaan di dunia otomotif itu ya. Mungkin bagi sobat cendekia yang pengen berkecimpung atau pengen berkarir di dunia industri otomotif. Itu seperti apa gitu ya. Kalau capaian lulusan kami kan Hmm. sebenarnya besok arahnya memang di bidang otomotif. Seperti itu ke depannya. Otomotif ya. Siap-siap. Jadi kalau bicara apa ya, mungkin buat teman-teman yang istilahnya pengen berkecimpung di dunia otomotif nih. Jadi dunia otomotif itu luas ya, luas banget. Dan istilahnya kayak mungkin Mas Finasa tadi ya bilang, mungkin apa di tempat ini seperti ini, di tempat apa di fakultas seperti ini. Istilahnya sama di dunia industri juga sama. Kita pun ada jenjang karirnya, kemudian istilahnya apa nggak melulu hanya di satu tempat juga. Kita bisa mengkarir mungkin dari brand A ke brand B, dari kendaraan niaga ke kendaraan yang lain, yang lain itu bisa. Ya pasti sih kalau kiat-kiatnya tadi ya istilahnya lulus tadi ya, lulus di Mas Rinasa D4 Mas ya, D4 atau Belum, D3 Mas? belum, belum. Masih D3 sekarang. Tapi Masih D3 ya? Oh rencana D3. baru Hmm, berproses. Itu ya doakan ya saja insya Allah nanti akan menjadi D4 atau sarjana terapan. D4 ya, Di bidangnya saya terapan. otomotif nanti di Hmm, namanya rekayasa teknologi teknologi rekayasa otomotif D4. terus rekas Nanti gelarnya D4 ya, STRT gitu. Kalau STRT. kalau yang S1 STRT kan ST. itu hmm, Kalau ST S1 betul. kan ST, sarjana teknik. Kalau Ya, STRT itu sarjana terapan teknik. secara terapan teknik. Jadi kalau di tempat kita sih kalau untuk D3 Mas ya, itu kebanyakan memang masuknya nanti levelnya ke level SA ya, Service Advisor ya. Ya, Itu betul. kebanyakan sih saya lihat rata-rata di perusahaan lain pun juga sama levelnya Service Advisor itu untuk D3 ya. Nah, Kemudian kalau kalau SA buat Mas, teman-teman gini mungkin Mas. Kalau SA gimana? itu kan ada Ya, jenjang yang tadi diceritakan di awal tadi yang harus 2 tahun dari SMK, mm, dari SMK itu ya. dari SMK ya, Dan itu harus melalui proses training juga kan sebelumnya kan. betul. Nah, kalau Ya, kalau misalkan lulusan D3 kemudian dia memiliki sertifikasi kompetensi ya mm, dari BNSP, itu apakah langsung lebih cepat prosesnya untuk diterima jadi SA? kalau untuk jadi S-nya pasti Mas. Biasanya sih minimal D3 ya. D3 kemudian syukur tadi ada tadi ya dari BNSP Mas ya. Nah, Tapi biasanya buat teman-teman mungkin yang istilahnya seneng ikut organisasi Mas. Jadi kebanyakan sih teman-teman yang ikut organisasi ya, dia biasanya orangnya itu supel, gampang bergaul ya, mudah bergaul, ya kemudian betul. komunikasi dengan orang bisa lebih Ya, lebih bagus, itu biasanya lebih cepat Mas. soft Jadi skill ya biasanya itu kalau ya. kita soft skill-nya lah istilahnya. Jadi kalau mungkin hard skill-nya kan teman-teman di D3 itu ya, dia tambah soft skill di organisasi bisa lebih cepat. Dan bahkan nggak untuk kemungkinan, misalnya dia begitu masuk katakanlah jadi SA Mas ya, dia mungkin dapat 2 tahun, dia bisa langsung masuk ke
next level selanjutnya. Jadi kalau di SA itu tesnya itu istilahnya levelnya cuma 2 Mas. Istilahnya level profesional sama master. Kalau masih masuk itu istilahnya nanti training profesional. Begitu dapat setahun atau mungkin kalau cepat ya nggak sampai setahun, dia nanti tes lagi ke master. Nanti kalau udah ke master bisa masuk nanti next untuk tahap berikutnya ke kepala bengkel atau SPV biasanya Mas. Gitu. Jadi buat teman-teman yang lulusan D3 nih, ini sih kalau mungkin yang lulusnya mungkin tahun depan lulus Mas ya. Saya rasa timingnya pas banget Mas. Menurut saya sih tahun depan bakal industri otomotif bakal lebih berkembang lagi. Jadi banyak merek yang mungkin udah merek kelihatan ya. Hyundai, Kia itu kan dari Korea ya. Udah mulai masuk, kemudian ada DFSK, ada MG, Wuling udah lama. Kemudian nanti setelah ini bakal ada banyak produk juga brand lagi yang masuk juga, itu kan otomatis mereka juga membutuhkan manpower nih. Dan mereka kan berkembangnya kan dia pesat ya di awal itu kan butuh posisi banyak lah untuk mengisi posisi tersebut. Bisa ambilnya minimal D3. Jadi nanti teman-teman tinggal persiapan aja, sungguh-sungguh nanti ada soft skill-nya tadi, di bisa masuk. Minimal sih untuk SK udah bisa diterima lah kalau untuk D3 Mas. Ya, gitu. Itu kan. Jadi perusahaan masih juga melihat soft skill-nya. Sering saya saya sampaikan ke mahasiswa saya bahwa soft skill itu penting, jangan sampai ditinggalkan melalui organisasi, terus melalui PKM, program kreativitas mahasiswa gitu ya, dan melalui lomba-lomba kompetensi yang lain. Dan itu misalkan menjadi panitianya, ya, panitia acara itu kan melatih soft skill juga. Dan soft skill itu banyak sekali ya sebenarnya. Beberapa diantaranya itu soft skill itu ada leadership, komunikasi, communication skill, kemudian teamwork, kemudian ada positive mental attitude, kemudian ada negotiation skill, ada juga tentang time management. Nah, jadi kalau orang yang soft skillnya bagus, ya itu semua dikuasai, dan itu akan menjadi pertimbangan yang besar untuk perusahaan menerima bagi calon pekerjanya, ya kan? Ya, terlebih ini Mas, mungkin buat teman-teman yang misalnya sekarang aktif di organisasi ya, mungkin belum terlalu merasakan efeknya Mas ya, dampaknya seperti apa sih aku ikut organisasi, misalnya ngurusin macam-macam, capek. Nanti begitu teman-teman udah di industri, mungkin di industri udah 2-3 tahun, udah mulai tambah kerasa Mas. Apalagi kalau kayak saya rasa ya, saya rasakan dulu di Nissan, karena dulu sering ikut organisasi Mas, jadi tahu ternyata di cabang sana, si ini ada dulu ikut organisasi apa, kemudian setelah dari Nissan ke Hino, ternyata di Hino ada teman juga, banyak teman, itu teman organisasi, dan ke Wuling, ternyata ketemu lagi sama yang lain, sehingga buat teman-teman yang sering ikut organisasi itu nanti relasi bakal banyak ya, nanti itu bakal berguna saat teman-teman nanti di industri. Karena kalau dunia otomotif sih bisa dibilang ya sempit Mas ya, istilahnya ya ketemunya tahu-tahu ketemu si A, ketemu si B, gitu sih Mas. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum masuk ke organisasi, mungkin gak ada salahnya segera ikut aja, siapa tahu kedepannya pasti bakal berguna pasti Mas, gitu. Ya itu ya, catat ya Sobat Cendekia semuanya, bahwa organisasi itu penting, sangat penting ya, bukan hanya penting ya, sangat penting. Menurut saya tidak hanya dirasakan besok-besok Mas, saat ini juga Anda ketika masih mahasiswa, misalkan Anda yang mahasiswa ya, itu juga dirasakan manfaatnya juga kok, kalau menurut saya. Karena dari situ kan Anda bisa melatih skill-skill soft Anda tadi, terus bisa memperluas relasi tadi yang sudah dijelaskan Mas Mail tadi. Dan ketika Anda dewasa, misalkan seumuran kami ini ya, itu nanti lebih enak lagi ya, relasinya banyak, karena kita kan hidup sebagai makhluk sosial kan berguna. Maksud saya harus saling
saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau kita ada kenalan, ada teman, ada kawan kan itu akan lebih mempermudah kita. Gitu ya. Itu. Oke, terima kasih atas ininya masukannya, mungkin berguna ya bagi teman-teman semua yang nanti mau bekerja mungkin secara umum juga ya, tidak hanya di dunia otomotif juga. Nah, semua dunia ini industri sih. Nah, mungkin pasti bakal berguna juga itu. Iya, saya pun sampai sekarang juga organisasi. Walaupun sudah jadi dosen, bukan organisasi di dalam pekerjaan saja. Kalau dalam pekerjaan jelas ada organisasi ya. Dari unit ada Kaprodi, Sekprodi, kan, kepala koordinator laboratorium, kemudian staf-staf itu nanti juga ya ada lah. Organisasinya itu pasti ada di dalam pekerjaan. Betul ya Mas Wail ya? Dimanapun ya. Betul sekali. Nah, ya. Di luar termasuk itu, di tempat saya pun juga sama juga Mas. Di luar itu akhirnya pun kita ya. Di luar itu juga lagi. Iya, di luar itu pun saya juga ada lagi organisasi profesi dosen se-Indonesia ada, organisasi profesi dosen vokasi se-Indonesia juga ada. Kemudian organisasi bidang ilmu saya kan di energi ya, energi terbarukan, masyarakat teknologi terbarukan itu juga ikut saya. Kemudian ada juga di organisasi apa ya yang di bidang teknik itu, saya lupa itu ada, itu saya kurang aktif kalau yang itu. Kemudian di Muhammadiyah saya juga aktif. Banyak organisasi yang bisa kita ikuti ya sampai besok nanti ketika kita tua juga itu sangat berguna menurut saya ya, menurut kita ya. Dan mungkin menurut semua orang ya yang sudah pernah pengalaman tuh pasti sangat menyarankan itu gitu ya. Nah ini terakhir Mas Mail, sebelum nanti kita tutup ya, udah lama, udah cukup panjang pembicaraan kita ini, diskusinya menarik sebenarnya. Untuk prospek di dunia otomotif, misalkan ada yang pengen usaha mandiri gitu ya, kira-kira itu kalau misalkan buka bengkel, itu bengkel apa sih yang bagus itu loh? Karena kalau misalkan bengkel engine kan ya susah juga ya kalau sekarang. Kalau iya sih sebenarnya kalau bengkel sih tetap ini ya peluangnya tetap banyak Mas ya. Karena kan istilahnya mungkin katalah paling simpel aja mungkin misalnya aku pengennya ke mesin aja nih, spesialis untuk tuning, tapi ambilnya spesialis Mas ya, jangan general. Kalau mungkin general ya misalnya jadi bengkel umum. Cuma kalau mungkin spesialis tuning, spesialis mungkin khusus untuk perbaikan ECU, itu saya rasa yang potensi kedepannya bakal rame Mas. Karena katakanlah jadi di engine aja Mas, komputer di mobil. Di engine masih tetap mudah, tetapi harus yang spesifik gitu ya Mas. Tetap, ya maksudnya. Iya, spesifik Mas. Iya. Jadi yang benar-benar istilahnya kalau kita pengen istilahnya apa ya, yang berkembang ya, pengen punya nama, bengkel spesialis nih untuk tuning di sini. Kemudian katakanlah yang paling mulai banyak sini Mas sekarang. Saya pernah menjumpai juga itu banyak bengkel yang mulai merambah untuk perbaikan ECU. ECU itu nggak hanya komputer di mobil aja ya istilahnya, apa ya, baik itu nanti yang nggak hanya yang ngontrol untuk mesin, baik untuk yang ngontrol mesin, ngontrol transmisi, ngontrol untuk semua wiring di mobil. Jadi lebih banyak perbaikan servis itu. Karena kalau di bengkel resmi sendiri Mas ya, itu kan katakanlah nih, ECU-nya rusak Pak, kan nggak mungkin Mas di repair bisa nggak? Pas belum ada SP untuk repair Mas. Jadi ECU itu kan kalau dibuka dalamnya itu kan ya apa ya, banyak komponen elektronik ya, ada IC-nya, ada kapasitornya, ada resistornya, banyak. Cuma kita kan di dunia di bengkel resmi kan nggak ada perbaikan seperti itu. Itu mungkin kalau teman-teman pengen istilahnya pengen punya usaha otomotif istilahnya bakal rame nih, itu bisa teman-teman belajar untuk ECU tadi ya, untuk komputer di mobil tadi. Itu saya rasa itu bakal prospek Mas, karena kalau katakanlah customer beli ECU kan harganya cukup mahal nih. Kalau teman-teman bisa repair ECU dan mungkin bisa tahu ya, mempelajari sebenarnya seperti apa, syukur-syukur bisa programnya juga Mas, itu
istilahnya bakal jadi prospek bagus nanti ke depan. Itu sih Mas. Ya itu salah satu contohnya ya. Kalau di selain Iya. engine ada nggak yang prospek selain engine? Prospek mungkin ke depannya sih lebih banyak ke ini Mas ya. Kalau saya lihat sekarang itu aksesoris mulai mulai banyak juga Mas. Dalam artian bukan aksesoris sekadar Ya ya. ini ya. Dalam artian kayak nanti full custom lah. Jadi nanti baik dari sensor, kemudian nanti dari body kit dan lain-lain, kan sekarang mulai banyak nih customer yang modif-modif, tapi dia punya dana, punya ide, tapi nggak bisa mengaplikasikan. Ya Sehingga ya. nanti buat teman-teman mungkin yang senang ini nah, punya jiwa seni, mungkin aku nggak terlalu ini nih untuk tuning mesin nggak terlalu ini, tapi untuk body, untuk uh, body kit, kemudian untuk aksesoris mobil dia senang, bisa masuk ke situ Mas. Body repair kali ya? Body Bukan, repair bukan. mungkin lebih spesialis lagi ke ini Mas, misalnya ke custom Mas. Kalau body repair kan Oh, mungkin custom ya ya perbaikan ya. body, Heeh. lebih ke customnya. Karena sekarang itu bermunculan ya, mungkin benar dilihat kita tahunya biasanya kan dari ini Mas, dari medsos ya, dari Iya IG iya. dari mana. Iya Itu betul. ternyata saya tadi itu di IG kok rame ini. Ternyata baganya itu cuma kecil Mas. Baganya cuma kecil, Hmm. dan istilahnya karyawannya nggak banyak, tapi ternyata omsetnya cukup lumayan karena yang ngerjakan di sana itu orang-orang yang istilahnya orang yang punya punya uang, dia senang seni, dia pengen pengen kedainya tuh beda dengan yang lain. Dia punya Terus konsep seperti apanya, sehingga dia nggak bisa mengerjakan. terus Gitu. sama punya komunitas, ya kan? Betul ya? Nah, punya komunitas juga. Ah, akhirnya kan banyak Biasanya ini banyak Mas, yang kalau datang untuk nah ya bisa seragam betul, gitu sama komunitasnya. betul. Hmm. Biasanya sih ini ikut join, katakanlah mungkin punya kendaraan apa nih, dan senang Hmm. dengan itu ikut aja komunitasnya. Secara nggak langsung Hmm. teman-teman yang ikut komunitas bakal istilahnya kalau dia habis custom ke sini nih, dia pasti bakal info ke komunitas yang lain. Akhirnya yang istilahnya dari kumpul-kumpul itu komunitas, akhirnya lama kelamaan jadi customer juga itu Mas, teman-teman komunitasnya itu. Gitu. Oke, oke, oke. Menarik, menarik diskusinya. Mungkin ke depan kita bisa lanjut lagi ya di part-part selanjutnya. Nanti Bisa mudah-mudahan banget ada Mas. kesempatan lagi kita ngobrolin ya tentang dunia otomotif lagi yang kaitannya sama perkembangan otomotif maupun pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri otomotif. Ya mungkin sampai di sini dulu, Mas Wael. Terima kasih sudah Siap, terima join, kasih Mas bergabung Rinasa. di Ya, podcast saya. Nanti kita sampai ya, jumpa lagi juga. Kita mudah-mudahan bisa ketemu. amin amin. Ya, Semoga ya. nanti podcastnya semakin berkembang juga Mas Rinasa, dan Amin, dilancarkan amin. nanti ini S3-nya ya. Mau S3 nih Mas ya? Infonya ya? Iya, Atau udah proses ini? insya Allah baru menyiapkan, baru menyiapkan. Ya gitu Baik, dulu lancar ya. semuanya Mas Rinasa. Siap. Amin, amin ya. Gitu dulu, Sobat Cendekia. Mudah-mudahan Oke. bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endless Talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.